Baik, Kak. Silakan, baik, Kak. Baik, Mas Angga. Izin saya mulai ya, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu dosen. Terima kasih sudah bergabung secara daring untuk mengikuti rangkaian kegiatan sosialisasi pembekalan dan coaching klinik proposal penelitian hibah Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Kemendikti Saintek tahun 2025. Yang terhormat narasumber untuk siang ini, Ibu Profesor Nurul Widyastuti SIMSI PhD dari Institut Teknologi 10 November, Kepala LPPN Institut Teknologi Kalimantan, Ibu Dr. Emilita Triana MSI, Kepala Pusat Penelitian Institut Teknologi Kalimantan, Bapak Andromeda Dwi Laksana PhD, serta Bapak Ibu peserta. Untuk mengawali kegiatan, kita sama-sama mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Teknologi Kalimantan. Kepada Ibu Dr. Emilita Triana MSI, waktu dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Ika. Kedengaran suara saya? Kedengaran, Bu? Kedengaran ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Waalaikumsalam. terhormat dan paling saya muliakan, Prof. Nurul Widyastuti. Apa kabar, Prof? Jadi Bapak Ibu, seperti yang ketahui, Prof. Nurul ini adalah ibunya ITK. Selalu mendampingi ITK, tidak pernah lepas pantauan begitu ya. Dan sampai saat ini kami masih merepotkan ya Prof. Nurul. Eh, Kami mohon pendampingannya hari ini untuk sosialisasi dan strategi cara-cara submit hibah BIMA khususnya penelitian. Yang tidak lupa saya eh, sayangi ya tim LPPM yang hari ini sudah menyiapkan acara dengan baik, Pak Andro selaku Kepala Pusat Penelitian di LPPM ITK, Mbak Ika tenaga kependidikan Pusat Penelitian LPPM ITK, dan Bapak Ibu yang saya hormati, saya banggakan ya, para dosen ITK. Saya mau membuka acara dengan pantun dulu, boleh nggak, Prof? Udah disiapin nih, Prof, dari tadi. Jalan-jalan di Balikpapan. Tidak lupa mampir ke Institut Teknologi Kalimantan. Selamat siang, Prof. Nurul dan Bapak Ibu sekalian. Semoga acara hari ini penuh canda tawa dan kehangatan. Ya, hari ini kita akan mendengarkan Prof. Nurul seperti biasa memandu kita gitu ya, seperti tahun-tahun sebelumnya. eh, untuk bagaimana caranya berstrategi mensubmit hibah BIMA. Nah, ini Prof, memang tadi seperti yang dijelaskan Pak Andro bahwa tahun lalu itu kita ke gap aturan karena sisi lain kami bangga kami naik klaster setiap tahun ya. Yang ini sebentar, suara saya kedengaran ya? Yang Dengar, Bu? apa namanya eh dari mulai Pratama, Madya, Utama, dan alhamdulillah tahun ini kami bisa mempertahankan di Utama, Prof. Nurul. Nah, tetapi yang tahun lalu itu sempat menjadi luka bagi kami gitu ya, karena ternyata klaster utama itu tidak bisa mensubmit PDP. Dan alhamdulillah aturan berubah, tahun ini PDP boleh begitu ya, dan dosen-dosen ITK kebanyakan memang masih eligible-nya di PDP. Dan saya suka tadi tekanannya Prof. Nurul, apakah kita wajibkan seluruh dosen? Kayaknya perlu ya, Prof ya, biar dapatnya lumayan banyak begitu ya, dan riset-riset dosennya terdanai dengan baik. Kalau tidak salah, PDP tahun ini itu 50 juta ya dananya ya, 50 juta yang PDP reguler ya. Nah, itu mungkin Bapak Ibu bisa manfaatkan begitu ya. Eh, Tahun ini juga ada beberapa prof yang fundamental 2 tahun, yang prototipe 2 tahun. Jadi itu kemarin saya tanyakan ke staf Kemendiksayantek bahwa yang per 2 tahun itu tidak perlu membuat proposal lagi
otomatis dia submitted, tapi akan dilihat kelayakannya lewat laporan akhir, begitu nggak Prof? Bener ya Prof ya? Jadi karena laporan akhirnya udah lewat ya, udah di 16 Desember kemarin udah tutup, ya semoga saja yang 2 tahun itu nanti akan dilanjut, tapi yang Bapak Ibu yang mendapatkan pendanaan 1 tahun, monggo fighting lagi untuk mendapatkan pendanaan hibah lagi gitu. Nah, untuk sekedar informasi, kemarin kami kena pemantauan Irjen, Prof. Jadi per tahun ini seluruh dana riset Bima itu wajib ada bukti SPJ-nya begitu. Jadi mungkin ini juga pesan saya kepada Bapak Ibu, kalau membeli apapun notanya disimpan gitu ya. Sewaktu-waktu ada audit sudah siap sedia begitu ya, nota pembelian barang-barang untuk penelitian. Nah juga kemarin kemarin lusa ya kalau nggak salah atau kemarin ya itu Bima mengeluarkan kebijakan honorarium ya Prof Nurul ya itu yang terbaru. Jadi Bapak Ibu bisa menyematkan di RAB-nya maksimal 25% dari pendanaan yang Bapak Ibu ajukan begitu. Nah tapi tentu saja kembali lagi tadi Prof Nurul sempat ngobrol dengan Pak Andro bahwa memang setiap skema ini punya strateginya gitu ya. Setiap skema punya strateginya. Coba kita kenalin satu-satu apa saja yang harus dicantumkan di dalam setiap skema. Misalnya nanti Prof. Nurul bahas skema PDP, ya monggo diperhatikan begitu Bapak Ibu apa saja yang harus dipenuhi. Eh, Pembicara kita hari ini sangat luar biasa. Kalau Bapak Ibu bisa mengikuti alurnya Prof. Nurul, pasti akan sukses gitu ya. Seperti Prof. Nurul dulu memegang ITK, sukses luar biasa, prestasinya banyak banget gitu. Terima kasih Prof. atas dedikasinya kepada kami gitu ya. Dan hari ini kami mohon nyuwun merepotkan lagi gitu untuk kami melakukan pendampingan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih. Semoga Prof. Nurul sehat terus gitu ya, keluarganya dilancarkan segala urusannya. Kapan-kapan kita ketemu offline ya Prof ya. Ini kayaknya online terus ya, kalau nggak online WA gitu ya. Jadi offline-nya ada beberapa kali ya Prof ya, tahun lalu ya. Ada beberapa acara yang di IKN itu kita ketemu juga. Mudah-mudahan nanti dalam waktu dekat ketemu lagi. Nah Bapak Ibu jangan lupa setelah sosil dan pembekalan ini Bapak Ibu menyiapkan proposal, karena proposalnya akan di coaching klinik begitu ya di hari Jumat oleh Pak Wid gitu ya. Nah ini mohon didengarkan dengan baik gitu ya. Saya juga akan mengikuti acara hingga selesai. Semoga semuanya mendapatkan pendanaan dan semoga jumlahnya itu meledak gitu Bapak Ibu karena PDP-nya kan bisa gitu ya. Tahun lalu kita sedikit aja Prof yang bisa. Jadi kayak fundamental reguler, prototype, model itu bisa untuk beberapa dosen yang memang sintanya 1.000 gitu ya. Atau sintanya 300 yang untuk fundamental. Tapi tahun ini semoga bisa lebih banyak lagi. Tadi saya buka dengan pantun, saya tutup dengan pantun, tapi sebelumnya saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Acara sosial dan pembekalan hibah penelitian BIMA 2026 secara resmi saya buka. Baik, saya tutup dengan pantun. Kalau ada sumur di ladang, boleh saya menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh dong Prof. Nurul menjadi pembicara 2027 lagi gitu ya. Atau Prof. Nurul boleh silakan Prof tahun depan gitu ya kembali ke ITK. Ya dengan sangat senang hati kami membuka hati gitu ya untuk Prof. Nurul bergabung lagi gitu. Baik, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Semoga acaranya berjalan dengan baik. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ustaz atas sambutan dan membuka kegiatan kita untuk siang ini. Selanjutnya adalah pemaparan dan pembekalan proposal penelitian hibah Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Kemendikti-Saintek tahun 2025 oleh narasumber. Untuk memandu sesi kali ini akan dipandu oleh Bapak Andromeda Dwi Laksono PhD. Kepada Bapak Andromeda dipersilahkan. Terima kasih Mbak Ika dan terima kasih juga kepada Bu Yun Satriana sudah membuka acara dalam kegiatan hari ini. Yang terhormat Ketua PPM ITK dan juga narasumber Profesor Nurul Widyastuti, MSI, PhD, dan juga Bapak Ibu dosen ITK. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih sudah menyempatkan hadir walaupun secara virtual untuk pengajuan proposal hibah penelitian yang melalui BIMA
atau kita eh, singkatannya itu adalah Basis Informasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Dan seperti yang disampaikan Bu Yunita tadi, bahwa selain kegiatan pembekalan nanti akan ada coaching. Mungkin saya tambahkan ya, coaching ini nanti akan diisi oleh Pak Widodo dan juga Prof. Nurul. Ya, jadi Prof. Nurul yang sebagai penerima hibah dan juga Pak Widodo sebagai penilai proposal. Ya, jadi nanti ada masukan dari para narasumber tanggal 23. Nah, Bapak Ibu bisa siapkan proposalnya dalam bentuk draft. Nah, dan untuk linknya sudah kami siapkan. Jadi Bapak Ibu bisa mendapatkan masukan nantinya dari Prof. Nurul dan Pak Widodo. Dan untuk tahun ini, BIMA sebenarnya di ITK semakin banyak skema eligible penelitian, yang mulai dari penelitian dosen pemula, kemudian ada fundamental reguler, kerjasama antar PT, terapan, itu ada luaran model dan prototipe. Dan seperti yang dikatakan Prof. Nurul tadi, tiap skema itu punya strategi masing-masing. Nah, jadi hari ini Bapak Ibu akan mendapatkan pembekalan dalam bentuk penyampaian informasi, ya bagaimana sih dasar-dasar penyusunan proposal, kemudian juga pedoman hibah, dan juga langkah-langkah administratif. Yang dimana nanti fokusnya ini bisa ke struktur proposal, kemudian isi komponen, apa saja sih yang perlu dipenuhi, termasuk format. Nah, ini format penting ya, karena nanti ada tahap administrasi. Kalau ada format yang tidak terpenuhi itu tidak bisa lanjut ke substansi. Nah, mungkin nanti detailnya akan disampaikan oleh Prof. Nurul. Oke, sebelum Prof. Nurul menyampaikan materinya, mungkin saya izin untuk menyampaikan CV beliau. Ya, jadi beliau itu sangat eh, berperan ya di saat beliau menjadi wakil rektor akademik. Dan beliau ini lulusan dari Curtin University Australia untuk S3-nya tahun 2004 sampai 2008, dan riset beliau ini terkait material membran dan adsorben untuk energi, lingkungan pangan, dan kesehatan. Ya mungkin tanpa lama-lama kita langsung saja mulai ke materi inti yang akan disampaikan oleh Prof. Nurul. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Andrew. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Puji syukur Alhamdulillah eh, pada siang hari ini saya bisa dipertemukan dengan Bapak Ibu sekalian dari ITK. Ini saya lihat ada beberapa yang saya kenal dulu. Mudah-mudahan tidak bosen ya ketemu lagi kita dengan hal yang sama yang dulu pernah kita bahas bersama-sama. Insya Allah mudah-mudahan ada yang baru yang bisa kita diskusikan. Mungkin saya akan banyak berdiskusi ya Bapak Ibu. Terima kasih. Pertama yang saya ingin sampaikan terima kasih kepada Ibu Ketua LPPM Bu Yunita yang tadi sudah menyampaikan beberapa hal. Kemudian Pak Andrew dan seluruh tim LPPM ITK sukses selalu. Mudah-mudahan di tahun ini banyak yang mengajukan proposal BIMA dan banyak juga yang akan diterima dari ITK ya Bapak Ibu ya. Bismillah. Mudah-mudahan dimudahkan semuanya dan sukses selalu. Mohon izin saya share, tapi nanti kita akan banyak diskusi ya. Saya ingin lebih banyak diskusi saja dengan Bapak Ibu sekalian. Eh, ini sudah kelihatan ya Bapak Ibu. Ya, Prof. Oke, baik Bapak Ibu sekalian. Ini kita mau mau diskusi nih ya terkait tentang strategi memenangkan proposal. Saya bilang memenangkan karena sebuah proposal itu harus menang gitu. Kalau tidak menang maka penelitian kita tidak jalan, tidak ada yang mendanai ya. Oleh karena itu kita harus punya strategi bagaimana caranya untuk menang gitu. Karena menang itu ibaratnya seperti berperang. Kita harus bisa memenangkan sebuah peperangan
Dan untuk bisa memenangkan itu kita harus punya strategi karena kita harus bersaing dengan yang lain ya, Bapak Ibu, kompetisi, itu kompetisi. Sehingga bagaimana kita meyakinkan di dalam proposal kita tanpa harus bertemu dengan kita, gitu ya. Kalau proposal itu kan tanpa harus bertemu dengan kita, karena tidak, terutama Bima itu tidak memberi kesempatan untuk bertemu dengan kita sebelum diputuskan diterima atau tidak gitu. Kalau ada proposal yang dia mengundang kita dulu itu enak. Jadi kita diundang, kita bisa berdiskusi, presentasi itu lebih enak Bapak Ibu untuk bisa meyakinkan. Tapi kalau tidak, maka kekuatan kita itu adalah tulisan kita ya. Kekuatan kita adalah tulisan kita. Meskipun ide kita bagus, tapi kalau tulisan kita kurang bagus, maka tulisan itu belum bisa meyakinkan. Jadi kuncinya itu kalau yang memenangkan Bima itu tulisannya, tulisan, terutama tulisan. Ide sebagus apapun kalau tidak dituliskan dengan bagus, maka eh, agak sulit untuk bisa meyakinkan bahwa proposal kita itu layak untuk diterima. Ini nanti kita bisa diskusikan Bapak Ibu. Monggo ini alamat email saya dan nomor HP saya. Mungkin Bapak Ibu yang baru, dosen baru di ITK tadi disampaikan Pak Andrew yang mungkin belum pernah ketemu dengan saya, dengan senang hati silahkan nanti kalau misalnya Bapak Ibu ingin ingin menghubungi saya bisa dilakukan eh, melalui email dan nomor HP saya. Nah ini Bapak Ibu, eh, saya memulainya dari kita harus mempelajari dulu, terutama Bapak Ibu yang baru ya. Saya urutkan dari Bapak Ibu yang baru, dosen baru, kemudian Bapak Ibu yang sudah senior di ITK gitu. Nah, kalau untuk Bapak Ibu dosen yang baru, maka sebagai dosen baru dengan mengetahui skema BIMA, Bapak Ibu, maka kita harus membaca satu persatu dengan teliti ya, dengan teliti. Eh, Apapun sebenarnya tidak hanya Bima, ketika kita mau apply sebuah proposal ke pemberi dana apapun ya Bapak Ibu, itu kita harus membaca ketentuan-ketentuannya dengan sangat teliti. Ya, sampai titik komanya itu tidak boleh lewat gitu ya, tidak boleh lewat. Jadi apa saja yang ada di situ informasi-informasinya itu kita harus pahami betul sehingga membaca, sempatkan untuk duduk diam membaca skema-skema tadi. Itu biasanya yang harus dilakukan gitu ya. Kalau Bapak Ibu yang sudah lama main di Bima, mungkin sudah tidak baca lagi. Kadang-kadang tidak baca lagi Bapak Ibu ya. Seperti saya ini kadang-kadang sudah tidak baca lagi Bapak Ibu. Tidak sempat soalnya. Itu sudah set 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 gitu aja sudah. Ini nih, oh yang ini aja gitu sudah apa skimming bacanya. Tapi kalau pemula mohon untuk dibaca satu persatu. Nah, di situ yang perlu kita cermati, yang perlu kita baca adalah syarat-syarat pengusulnya apa saja. Apakah kita eligible atau tidak. Kemudian eh, syaratnya apa saja, misalnya punya jabatan fungsional apa, minimal berapa orang anggotanya, itu kan harus dipenuhi semua. Dan semua yang yang ada di persyaratan mutlak harus kita penuhi. Ketika kita tidak memenuhi itu, pasti disevaluation pasti di dipinggirkan Bapak Ibu. Sudah tidak akan masuk lagi ke proses yang berikutnya ya. Itu mereka ketat banget. Bahkan formatnya pernah pernah kan Bapak Ibu mendengar informasinya waktu itu banyak yang tidak diterima karena cek format ya. Cek format ketika formatnya tidak cocok Bapak Ibu. Bahkan sampai daftar pustaka tuh kalau tidak cocok langsung ditinggal. Tidak peduli idenya bagus atau tidak. Tapi eh, apa namanya administrasinya itu harus memenuhi dulu. Nah ini celakanya kalau administrasi kita tidak memenuhi meskipun ide kita bagus, itu akan tersingkir dulu Bapak Ibu. Nah ini kan sayang ya, sayang Bapak Ibu. Jadi yang seperti ini tadi, syarat-syarat, format, dan lain-lain, silahkan dicermati dengan seksama, kemudian dipahami, dan kemudian itu kita ikuti, gitu ya. Itu kita ikuti. Gitu. Nah, kemudian luaran Bapak Ibu. Luaran itu ini juga perlu Bapak Ibu. Saya pribadi nih saya sharing sharing eh, pendapat saya dan pengalaman saya pribadi ya Bapak Ibu. Setiap kali saya akan apply sebuah penelitian, bahkan kalau misalnya saya diajak oleh kolega saya, itu yang saya tanyakan pasti
ini luarannya apa gitu. Saya pasti menanyakan itu, minimal minimal saya menanyakan itu, luarannya apa gitu. Kemudian saya harus berkontribusi apa untuk luaran tadi. Karena luaran itu adalah janji kita, Bapak Ibu. Ya, luaran itu janji dan janji itu harus sudah kita perhitungkan. Apakah kita pasti bisa mendapatkan itu? Karena apa, Bapak Ibu? Luaran itu adalah janji yang membawa reputasi nama kita, kalau boleh saya bilang, ya, yang membawa reputasi nama kita. Sebaiknya, kalau saya sih tidak coba-coba untuk apply sebuah proposal yang luarannya menurut saya nih tidak mungkin saya capai gitu gitu ya, sehingga itu perlu strategi karena apa Bapak Ibu, luaran itu ketika nanti tidak terpenuhi nama kita bisa di blacklist ya, nama kita bisa di blacklist itu yang saya bilang sebagai pertaruhan nama kita gitu, pertaruhan nama kita sendiri. Belum lagi kalau kita membawa nama tim gitu, tim kita dengan kolega-kolega kita, jangan sampai kolega-kolega kita itu terbawa imbas dari kita gitu ya. Kalau kita jadi ketua gitu Bapak Ibu. Tapi alhamdulillah biasanya blacklist itu dikenakan kepada ketua yang bersangkutan gitu Bapak Ibu ya. Anggotanya masih oke gitu ya. Nah, itu yang perlu kita kita siapkan. Jadi luarannya apa pun juga sudah harus punya strategi nih Bapak Ibu kita ya. Oh, misalnya ini luaran wajib ya. Dosen pemula punya luaran wajib satu artikel jurnal bereputasi nasional, ya Sinta 1 sampai Sinta 4, atau satu artikel di jurnal bereputasi internasional. Ya, nah di sini berarti kita harus lihat Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu yang benar-benar dosen baru ya, bukan dosen yang dulu di tempat lain selain ITK kemudian diterima di ITK. Mungkin Bapak Ibu sudah familiar. Tapi kalau benar-benar baru pertama kali jadi dosen, maka Bapak Ibu termasuk juga lihat eh, Sinta, jurnal Sinta itu seperti apa. Ya, jurnal Sinta itu seperti apa itu harus dibuka Bapak Ibu, harus dibuka. Untuk apa? Untuk memastikan bahwa oke, saya pasti bisa submit di Sinta dan bisa nanti publish di Sinta gitu. Untuk memenuhi janji kita tadi itu ya, Bapak Ibu ya. Jadi janji ini eh, harapannya adalah sesuatu yang kita tepati gitu, bukan bukan janji janji kosong gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, itu eh, satu artikel di jurnal bereputasi internasional. Tentunya kita sudah harus mikirkan kalau saya nggak mau submit di Sinta, saya mau di jurnal bereputasi internasional. Jurnal bereputasi internasional yang mana yang mau saya sasar gitu ya. Kemudian potensi saya untuk bisa publish di situ gimana gitu. Ya, itu sudah harus terbayang Bapak Ibu, sudah harus terbayang. Kemudian dilihat lagi dalam jangka waktu berapa lama. Ya, ini kan ada jangka waktunya 1 tahun. Oke, riset ini 1 tahun harus bisa saya eh, kerjakan, saya selesaikan dengan luaran itu tadi. Ya. Kemudian lihat dananya. Nah, kemudian baru lihat dananya. Kalau saya seperti itu, baru lihat dananya. Oh, dananya berapa sih? Oh, segitu. Kemudian mikir kan, skopnya berapa nih? Skop dari kedalaman dan keluasan penelitian kita. Dengan luaran seperti itu, dana segitu, waktu segitu. Gitu Bapak Ibu. Baru kemudian kita mikir bersama-sama untuk bisa menyiapkan proposalnya. Gitu Bapak Ibu. Kemudian skema yang lainnya, ya ini skema yang lainnya. Saya lihat Bapak Ibu yang berpotensi itu juga ini Bapak Ibu. Ini kalau saya yang sudah tidak eligible ini. Penelitian kerjasama antar perguruan tinggi. Ini berpotensi Bapak Ibu ya. Ini berpotensi sekali bagi Bapak Ibu di ITK ya, bagi Bapak Ibu di ITK karena di sini disampaikan bahwa tim peneliti ya terdiri dari 2 kelompok, yaitu tim peneliti pengusul yang berasal dari perguruan tinggi klaster madya, pratama dan pembina, ya pembina dan pembinaan dan tim peneliti mitra dari pembinaan dan tim peneliti mitra yang berasal dari ini kalau Bapak Ibu sudah tidak bisa ya, karena Itu Bapak Ibu sudah klaster utama. betul. Mungkin sebagai Oke, mitra bisa, Prof. sebagai Tapi mitra kalau bisa. pengusul Baik. utama belum bisa, nggih. Baik, baik. Berarti kalau Bapak Ibu bisanya sebagai pembina ini ya berarti mitra.
Berarti betul Prof. potensi Bapak Ibu adalah cari teman-teman atau kolega-kolega Bapak Ibu dari perguruan tinggi yang bisa kita bina. Ya, Bapak Ibu. Itu juga butuh untuk kita, Bapak Ibu, karena tangan kita yang dua ini kan tidak bisa nulis banyak ya, Bapak Ibu ya. Kalau tangan kalau nulis paper tadi itu luaran itu kita itu kalau kita kerjakan sendiri paling hanya bisa 1-2 paper Bapak Ibu dalam 1 tahun ya. Kalau tangan kita sendiri. Tapi bagaimana caranya kita bisa publish 10 1 tahun misalnya. Ya, 10 1 tahun Bapak Ibu. Bisa kita kerjakan kalau kita punya tangan kita ini diperbanyak. Nah, caranya memperbanyak adalah tadi networking Bapak Ibu. Networking itu eh, kita punya teman-teman kolega-kolega riset kita gitu. Itu kita ajak Bapak Ibu. Itu kita ajak, kita tawarin. Oh, berkenan nggak gabung dengan kami di sini? Kami punya riset ini. Kemudian Bapak Ibu, oh teman yang ada di sana itu masih berpeluang di klaster yang bisa mengajukan ini ya. Itu bisa kita bawa Bapak Ibu. Nah, ini bisa kita ajak untuk tadi menambahkan tangan kita tadi supaya kita bisa produktivitas riset kita, luaran-luaran kita bisa banyak pada waktu yang sama, ya, bisa banyak pada waktu yang sama. Maka tangan kita ini kita perbanyak, Bapak Ibu. Memperbanyak tangan itu yang paling cepat adalah dengan kerjasama. Dengan kerjasama riset itu adalah yang paling cepat ya. Kemudian yang kedua itu dengan mahasiswa Bapak Ibu, dengan mahasiswa ya. Terutama nanti kalau Bapak Ibu pada satu waktu nanti Bapak Ibu akan punya mahasiswa pasca itu percepatannya akan sangat cepat ya. Akan sangat cepat kalau sudah punya mahasiswa pasca yang banyak gitu. Nah, itu terus kemudian yang berikutnya itu ada skema penelitian terapan Bapak Ibu. Skema penelitian terapan ini ada luaran prototipe ya, ada luaran prototipe. Jadi ini kita lihat tadi apa saja sih yang eh, ada di Bima itu skema-skemanya. Kemudian kita cermati setiap luarannya itu apa saja. Nah, ini luaran untuk monotahun ya Bapak Ibu. Itu satu Purwarupa yang telah diuji oleh lembaga resmi yang relevan. Seperti laboratorium terakreditasi ISO 17025 atau ISO 15189. Kemudian laporan visibility study produk yang dikembangkan berisi analisis kebutuhan pelanggan dan kondisi pasar. Nah, dari ini, Bapak Ibu, informasi ini, maka kita harus juga sudah siap gitu. Ya, ini harus kita pelajari nih. Kalau yang belum pernah mengajukan ini, ya, belum pernah mengajukan luaran prototipe, maka kita pelajari ISO-ISO yang relevan itu tadi apa saja dari ide riset kita ya. Dari ide riset kita, bidang yang kita tekuni, itu tadi ini terkait dengan produk prototipe apa, kemudian itu terkait dengan ISO apa saja. Nah, itu perlu kita pelajari Bapak Ibu. Sama halnya seperti yang di skema tadi, kita perlu pelajari Sinta 1, Sinta 4 itu seperti apa. Kemudian jurnal internasional yang kita sasar itu seperti apa. Itu kita pelajari sebelum kita membuat proposal ini. Termasuk juga bagaimana laporan visibility study produk itu juga perlu kita lihat, oh laporan visibility produk yang bagus itu seperti ini gitu ya Bapak Ibu. Itu perlu kita lihat juga. Kemudian luaran untuk multi tahun, kalau yang multi tahun ini ada satu Purwarupa yang telah diuji di lingkungan. Berarti sampai diuji mintanya nih ya. Di lingkungan sebenarnya yang terbatas dan didaftarkan kekayaan intelektual yang relevan. Berarti sampai didaftarkan nanti Bapak Ibu. Dalam waktu, ini jangka waktunya 1 sampai 2 tahun. Kemudian luaran wajib tahun keduanya ini ada lagi satu Purwarupa yang telah diuji tadi sama. Kemudian laporan visibility study produk. Kemudian besaran dananya, ya besaran dananya langsung kita mikir ya Bapak Ibu, oh kalau dana segini nih cukup nggak gitu untuk produk prototipe kita gitu ya. Terus kemudian jangka waktunya 1 sampai 2 tahun. Nah kemudian syarat-syaratnya nih, apakah bisa kita penuhi semuanya? Karena harus bisa kita penuhi semuanya Bapak Ibu. Begitu ada lowong satu, ya belum bisa kita ngajukan gitu ya.
Kalau misalnya belum bisa jadi ketua, jangan berkecil hati Bapak Ibu. Bapak Ibu jadi anggota. Ya, jadi anggota, Bapak Ibu yang proaktif cari ketua gitu. Cari ketua proaktif. Bahkan eh, kalau saya dulu masih dosen muda itu ya saya mepet-mepet dosen-dosen senior gitu Bapak Ibu ya. Pak, Bu, berkenan enggak kita bikin proposal bareng-bareng gitu ya. Terus kemudian Bapak ada ide apa? Saya ada ide ini gitu. Terus kemudian kita diskusi gitu ya. Terus kemudian kita buat gitu. Berkenan saya buatkan draft dulu, nanti kita diskusikan gitu, Bapak Ibu ya. Kita yang harus proaktif dengan dosen-dosen senior kalau kita memang masih baru tadi ya. Itu terus kemudian syarat-syarat dan lain-lain. Terus kemudian kita lihat juga tadi skema-skemanya nih Bapak Ibu, apa saja yang ada di Bima, kita cermati satu-satu, mana yang kita mungkin bisa buat, kemudian mana yang kita eligible itu sudah bisa kita lihat di Bima kita masing-masing Bapak Ibu. Ya, di Bima kita masing-masing saya sudah lihat Bima saya. Di Bima kita masing-masing itu sudah bisa kita lihat kita eligible di penelitian mana saja. Kemudian yang tadi juga disampaikan Pak Andro, kalau Bapak Ibu yang sudah pernah mendapatkan, yang tahun ini 2025 mendapatkan dana Bima, kalau Bapak Ibu waktu itu mengusulkan multi yes itu sudah otomatis masuk di sistem Bapak Ibu yang tahun proposal tahun 2026. Jadi Bapak Ibu benar tidak perlu lagi membuat proposal baru kalau Bapak Ibu usulannya multi use. Mereka tinggal nanti reviewer itu tinggal ngelihat lagi capaian yang tahun ini apakah terpenuhi semua atau belum gitu. Kalau capaiannya sudah terpenuhi semua, maka kalau capaiannya sudah terpenuhi semua, maka eh, kalau bagus itu akan sudah langsung bisa diterima lagi Bapak Ibu, didanai lagi gitu ya. Jadi don't worry kalau sudah tercapai luaran-luarannya, insya Allah nanti akan didanai lagi untuk yang tahun berikutnya. Nah ini Bapak Ibu sudah bisa lihat kayak gini nih Bapak Ibu. Nah terus biasanya gini Bapak Ibu, kalau saya mana ya, kalau misalnya kan kita lihat di Bima kita itu kita eligible di mana aja gitu ya. Oh misalnya saya eligible di sini, 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 sini. Terus mikir Bapak Ibu, bisa enggak ya bikin ini, bikin ini, bikin ini, bikin ini, bikin ini gitu ya. Waktunya dan lain-lain. Ketika oh ini bisa, ini karena saya ada mahasiswa pasca gitu misalnya ya. Oke, kalau ada mahasiswa pasca tangan saya tambah. Terus kemudian oh ini saya ada mitra gitu. Oke, kalau ini ada mitra maka tangan saya bertambah. Maka saya bisa mengerjakan itu gitu. Sehingga kita untuk satu dosen itu bisa sebagai ketua untuk beberapa. Nah, kalau punya kesempatan itu, kenapa nggak dipakai gitu ya? Nah, silahkan itu dipakai dan dimaksimalkan. Tapi dengan perhitungan yang sudah kita siapkan, Bapak Ibu ya. Eh, artinya bukan hanya nekat buat proposal saja gitu, tapi kita mikirkan kalau dapat itu bagaimana gitu ya. Kalau dapat itu bagaimana? Jadi kalau dapat ini berarti saya siap itu yang harus kita pastikan. Saya siap dengan luaran-luaran dan lain-lain. Karena tadi yang saya sampaikan di awal itu mempertaruhkan nama kita. Nama kita ya, jangan sampai kita di blacklist sehingga tahun depan kita tidak boleh lagi mengajukan proposal dan lain sebagainya. Nah itu Bapak Ibu. Kemudian eh, tadi dari skema-skema sudah kita pelajari ya. Terus kemudian bagaimana menentukan topik gitu. Nah, topik ini Bapak Ibu memang kalau di Bima itu kan topiknya di situ disampaikan inline dengan eh, bidang atau sektor penelitian mengikuti tujuan riset nasional yang tercantum di RIRN 2017-2045 ya terkait tentang pangan, energi, kesehatan, transportasi, produk rekayasa keteknikan, pertahanan keamanan, kemaritiman, sosial humaniora, dan bidang riset lainnya. Nah, ini kita sambil diskusi aja ya Bapak Ibu ya. Eh, kalau saya tanya, Bapak Ibu ada yang masih ragu atau bingung gitu ketika menentukan topik-topik risetnya apa Bapak Ibu? Boleh resen kah? Ya, silakan Bapak Ibu mungkin Silakan Bapak eh, Ibu. ya ada dosen baru gitu ya yang Ya, masih bingung yang topiknya, masih yang bingung baru lulus topiknya S2, apa? G.
baru selesai S2 langsung jadi dosen di ITK gitu Bapak Ibu, monggo. Kalau enggak saya go ahead, enggak akan bahas tentang itu lebih detail gitu maksud saya. Mungkin ini Prof, saya bertanya, Nggih. kalau misalnya di sini kan ada bidang riset lainnya begitu Prof ya. Mm. Misal ada dosen baru itu dia topiknya tentang bidang riset lainnya. Nah, apakah nanti kalau misalnya kita mau mengikuti sesuai dengan kondisi di TK ya, misalnya kan di TK ada smart city, kemudian pangan, energi, dan sebagainya. Mm. Apakah itu kita lebih fokus ke kebutuhan sekitarnya, kondisi di sekitar sini, atau mengikuti dari keilmuan eh, yaitu dari top S2-nya, begitu Pak. Oke, baik Pak. Ini menarik ini ya, apa namanya pertanyaan yang disampaikan Pak Andrew ini tadi. Baik Bapak Iya. Ibu, ini kan masih ada peluang untuk bidang riset lainnya ya, untuk bidang riset lainnya selain ini. Biasanya Bapak Ibu kita itu kan tahu bidang kita apa ya, bidang kita apa. Kemudian kalau Bapak Ibu punya bidang tertentu, maka ini enggak tahu ya, ini mungkin saran saya ya Pak Andrew ya, saran saya ya, karena kita harus bisa eh, apapun bidang kita harus bisa masuk gitu. Nah, apapun bidang kita harus bisa masuk. Dan saya yakin bidang apapun pasti bisa masuk. Nah, tinggal bagaimana caranya bidang apapun dari kita itu bisa masuk, Bapak Ibu. Ada yang masuknya itu langsung related, Bapak Ibu ya. Langsung related, artinya kita langsung punya kontribusi, oh di pangan. Di pangan itu berarti case-nya apa saja sih yang ada di sini itu. Kalau saya, Bapak Ibu, saya selalu baca ini. Saya selalu baca detailnya dari RIRN, ya. Termasuk mahasiswa pasca saya. Kalau mahasiswa S3 saya minta untuk dia baca RIRN ini. Oke. Nah, di situ kita harus baca tentang pangan itu programnya apa saja. Tentang energi programnya apa saja. Tentang kesehatan programnya apa saja. Transportasi programnya apa saja. Ya. Kemudian dari situ tantangan negara kita itu butuh apa saja. Nah, terus kemudian kita mikir Bapak Ibu, dari apa yang kita baca, kita dapat wawasan kan ya di situ. Kemudian kita tahu bidang kita. Oh, berarti bidang saya ini kalau mau masuk di situ berarti bisanya di sini gitu. Di sisi ini. Bisa langsung di pemain pertama, level atas yang pemain pertama yang straightforward langsung jawab pertanyaan atau jawab tantangan di bidang itu. Bisa juga kita di layer yang keduanya, Bapak Ibu. Jadi penunjang, misalnya penunjang pangan, gitu ya. Mm-mm. Misalnya Bapak Ibu di IT yang menunjang produktivitas eh, tanaman tanaman X misalnya. Ya, ya itu bisa gitu. Jadi kita enggak yang pertama, tapi kita yang kedua, atau bahkan kita yang ketiganya. Setelah itu penunjang yang ketiganya. Nah, enggak apa-apa. Penunjang yang penunjang yang kedua maupun penunjang yang ketiga tadi itu masih relevan di sini Bapak Ibu. Masih bisa kita klaimkan masuk di pangan tadi. Misalnya Bapak Ibu mengembangkan alat, misalnya Bapak Ibu bidangnya instrumentasi. Bapak Ibu mengembangkan alat, kemudian alat itu Bapak Ibu integrasikan dengan IoT, dengan apa gitu ya, AI dan lain-lain ya. Misal seperti itu. Itu Bapak Ibu masih bisa klaim itu masuk ke pangan. Karena kontribusi dari instrumen yang Bapak Ibu kembangkan tadi itu sistemnya nanti akan bisa meningkatkan produktivitas pangan. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi artinya eh, kita mesti paham betul apa sih problemnya gitu ya. Problemnya apa gitu. Kalau mahasiswa saya pasti saya minta untuk baca riset nasional ini, baca RIRN ini baca supaya feel-nya ini anu apa namanya eh, dekat gitu ya. Dekat. Oh, saya tahu real case-nya itu seperti ini. Isu yang dia harus diselesaikan itu seperti ini gitu. Maka saya akan bermain di sini untuk bidang saya, berkontribusi di situ tadi gitu. Ya, Ya, Prof. gitu Sangat Bapak jelas, Ibu. Prof.
Artinya kan Iya. memang tidak harus bidang pangan ya, artinya bisa IT Tidak harus prodi atau teknologi pangan gitu kan, yang betul bermain betul. di Iya, pangan. Ya, iya. Kan bisa betul, sebagai penunjang atau mungkin tadi betul, ada layer kedua. Iya, betul, iya, betul, Prof. Bapak Ibu, Sangat jelas, betul. Prof. Iya, betul. Ya, kalau bidang saya misalnya saya menekuni membran ya Bapak Ibu ya, menekuni material membran. Ya tinggal permintaan aja ya Kak. Kalau misalnya yang yang ngasih dana itu dari Kementerian Pangan ya Bapak Ibu ya. Maka saya bekerja keras bagaimana membran saya bisa berkontribusi di situ gitu Bapak Ibu. Ya kan? Kalau misalnya eh, nanti saya ada kesempatan misalnya topik risetnya sudah ditentukan tentang energi, maka saya berpikir keras bagaimana membran saya bisa dipakai untuk energi gitu. Ya kan? Bapak Ibu, ya. Gitu. Untuk kesehatan juga gitu. Harus ke sana. Nah, Bapak Ibu, terutama Bapak Ibu yang masih dosen baru, bidang kita tadi itu kita harus punya roadmap individu kita. Ya, ada roadmap perguruan tinggi, ada roadmap sampai ke departemen, ada roadmap sampai di lab. Pun kita juga harus buat roadmap untuk diri kita sendiri. Jadi kalau misalnya seperti saya tadi, saya menekuni material membran, Bapak Ibu. Maka saya punya roadmap material membran di semua bidang ini tadi, Bapak Ibu. Sehingga kalau roadmap di semua bidang ini tadi saya punya, at any time kalau misalnya saya diajak mitra, oh yang risetnya tentang ini, serut langsung ke sana. Ini, ini, gitu Bapak Ibu. Nah, kemudian memperkaya pengetahuan kita, memperkaya wawasan kita. Kalau saran saya, sering-sering ikut conference Bapak Ibu. Baik itu nasional maupun internasional. Mereka punya 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 benefit masing-masing ya. Kalau nasional itu misalnya dengan kolega-kolega nasional, dengan kementerian, dengan industri di Indonesia, itu kita akan punya jejaring di sana. Ya. Kemudian aktif di konsorsium itu juga bisa membantu kita membangun networking tadi, membantu mengembangkan kita terhadap roadmap yang kita punya tadi itu, Bapak Ibu ya. Ah, kalau menghadiri conference Bapak Ibu, sehari 2 hari itu sama dengan membaca paper itu 100 paper Bapak Ibu. Baca 100 paper itu kan tidak mungkin sehari 2 hari ya. 50 paper misalnya. Ya kan Bapak, kecuali kalau skimming aja ya. Tapi kalau memahami. Nah, dengan ikut conference itu maka kita bisa, oh yang di ini nih, ada orang ini nih, ada orang ini. Dapat kenalan Bapak Ibu ya. Pertama dapat kenalan. Saya paling sering dapat kenalan itu di conference Bapak Ibu. Kolega-kolega itu bisa dapat kenalannya mulai dari conference pada saat ketemu. Kemudian kita punya wawasan, oh orang itu risetnya ini. Berarti saya sekarang tambah nih pengetahuan saya tentang itu. Berarti bidang saya tadi, roadmap-nya bisa saya kembangkan lagi. Ya, itu bisa bisa jadi kita dapatnya dari mendengarkan conference, hadir di sebuah conference tadi, gitu. Nah, itu caranya Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang baru terutama ya, bagi Bapak Ibu yang baru. Bagi Bapak Ibu yang sudah familiar mungkin eh, tinggal ngembangkan lagi gitu aja Bapak Ibu. Terus kemudian ide-ide ide-ide topik apa lagi Bapak Ibu yang menarik ya? Ide-ide apa? Karena ide-ide ini penting Bapak Ibu. Bagi saya, ide itu adalah langsung terkait dengan luaran. Ya, misal kita mentargetkan luaran Q1, top tier misalnya, maka kita harus sudah memikirkan top tier itu levelnya di topik-topik yang seperti apa gitu. Ya kan? Kalau tidak by designing di awal pada saat kita membuat proposal, sulit ini tadi akan bisa kita dapatkan. Jadi memang itu sudah direncanakan sejak kita menuliskan proposal kita gitu dengan luaran tadi. Makanya saya tadi awal itu luarannya apa itu kita harus pastikan dulu Bapak Ibu. Sehingga pada saat kita membuat di sini sekarang ini kita menyusun membuat menyiapkan ini itu luaran itu pasti satu keniscayaan bisa kita dapatkan. Nggak awang-awang, nggak bikin kita stres yang pasti. Ya, avoid stress for the last minute gitu Bapak Ibu ya. Nanti kalau stres-stres banget itu, waduh,
tingkat kebahagiaan kita nanti berkurang, Bapak Ibu. Nah, supaya bahagia terus tadi itu ya harus kita prepare gitu ya, Bapak Ibu. Kita prepare sebaik mungkin gitu. Kita prepare semuanya sebaik mungkin dengan strategi perancangan yang baik. Bahkan itu perancangan sampai personal kita gitu. Personal kita itu kita rancang, Bapak Ibu. Saya setahun ini mau ngapain aja gitu-gitu sudah kita siapkan. Nah, ide topik tadi Bapak Ibu yang menarik itu biasanya kalau termasuk juga di Q1 macam top tier begitu atau prototipe tadi itu yang sekarang yang lagi in Bapak Ibu terutama adalah ide-ide yang banyak membawa terkait tentang SDGs ini Bapak Ibu. Ya, ya terkait tentang SDGs ini itu yang bisa muncul nanti ide-ide seksi kalau boleh saya bilang ya. Ide-ide itu Bapak Ibu. Nah, itu penting ide itu tadi Bapak Ibu. Bahkan sampai membawa ke luaran-luaran kita tadi itu dari ide-ide di awal ini tadi. Jadi by design itu sudah kita rancang sebelum memunculkan ide bahkan. Ya, ini tadi 17 tujuan utama dari pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan hingga perlindungan lingkungan hidup. Nah, ini kita bisa cermati di SDGs ini Bapak Ibu. Nah, pemberantasan segala bentuk kemiskinan, kemudian bidang kita di mana ya supaya bisa punya kontribusi caranya untuk pemberantasan kemiskinan gitu misalnya. Nah, apakah memungkinkan bisa nak mikirkan ini terusan? Seret, oh ya bisa di sini, di sini, di sini, di sini. Masukkan itu ke roadmap pribadi kita tadi itu. Kemudian ini mengakhiri kelaparan gitu misalnya ya. Tadi kan ini ada hubungannya sama ketahanan pangan, nutrisi dan lain-lain. Kalau kita bisa main di situ tadi bidang kita, set ini masuk berarti gitu. Kemudian memastikan kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan dan lain sebagainya, gitu, Bapak Ibu. Nanti silahkan Bapak Ibu bisa mencermati masing-masing 17 SDGs ini gitu. SDM unggul ya, pendidik terampil, kemudian gender, isu gender, kemudian air ya, air itu bisa ini Bapak Ibu karena air itu state sendiri, clean water and sanitation. Kemudian ini akses universal terhadap layanan energi yang terjangkau, ini energi berkelanjutan, energi terbarukan, itu juga eh, ada di sini, Bapak Ibu. Kalau kita misalnya bidang kita tadi bisa main di energi, ya, itu bisa langsung ke sini kita buatkan, masukkan ke roadmap, pluk, 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 gitu. Kemudian menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, ya. Kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh serta pekerjaan yang layak untuk semua. Kemudian industrialisasi yang inklusif ini keywordnya mungkin di inklusif dan berkelanjutan ya Bapak Ibu ya. Sehingga nanti akan muncul inovasi kita itu mau seperti apa gitu untuk mensupport ini ya. Kemudian ini menjamin akses air bersih dan oh ini tadi sudah ini reduce ini. Menciptakan kota, komunitas dan pemukiman yang mungkin dari Bapak Ibu yang bidangnya related dengan itu. Jadi ini lebih kepada inklusif, aman dan tangguh itu yang sekarang tuntutannya ke sana ya Bapak Ibu ya. Kemudian ini pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan melalui penggunaan sumber daya yang efisien, pengurangan limbah, disertai adopsi praktek industri yang berkelanjutan. Lah ini keyword-keyword ini yang harus kita catat Bapak Ibu. Keyword-keyword ini. Jadi misalnya mengurangi limbah. Kita misalnya mau mensintesis suatu bahan gitu ya. Mohon maaf soalnya bidang saya itu jadi agak bisa cerita detail bagian situ saja. Nah, misalnya saya mau membuat satu bahan tadi. Bahan ini tadi tujuannya untuk apa? Untuk proses misalnya ya, proses suatu satu proses tertentu gitu. Kemudian di dalam proses tadi, oh berarti ini limbahnya sekian gitu ya, CO2-nya keluar sekian gitu misalnya proses tadi. CO2 keluar tidak baik gitu ya. Artinya harus dikurangi loh. CO2 yang keluar dari proses itu harus kita kurangi. Nah, dengan cara apa mengurangi itu? Lah itu adalah inovasi kita nanti di dalam riset yang kita usulkan. Bisa jadi itu titik potensi kita untuk bisa kita buatkan tadi itu proposalnya ya di bagian yang itu. Gimana caranya menurunkan limbahnya gitu. Itu adalah eh, capaian kita dari target ini tadi Bapak Ibu. Kemudian ya silahkan ya Bapak Ibu ya, nanti Bapak Ibu bisa lihat masing-masing di sini. Intinya seperti itu Bapak Ibu. Jadi setiap ini tadi kita bisa lihat, oh
harus inklusif. Inklusif itu kebutuhannya seperti apa, gitu ya. Pengurangan limbah berarti harus seperti apa. Ya. Oh, mencari. Kalau saya orang kimia, background saya, berarti kalau pengurangan limbah, saya harus memikirkan kalau ada suatu proses, misalnya di dalam sintesis suatu produk tertentu, di dalam proses itu masih menggunakan bahan yang berbahaya, karena akan menghasilkan limbah tadi, Bapak Ibu. Nah, maka tantangannya adalah bagaimana mengurangi bahan yang berbahaya tadi. Pakailah green chemistry, gitu misalnya. Berarti saya harus punya inovasi, replacement satu material yang digunakan di dalam sintesis tadi untuk apa? Mengurangi bahan-bahan berbahaya tadi misalnya. Nah, itu ide kita gitu ya, di riset kita tadi itu. Keterbaruannya ada di situ gitu Bapak Ibu. Atau kita malah menggunakan limbah itu untuk menjadi sesuatu yang berharga gitu ya. Nah, riset itu Bapak Ibu bisa mengubah limbah menjadi sesuatu yang bernilai ekonomi, yang berharga, pasti didanai Bapak Ibu. Nggak mungkin nggak, pasti didanai. Paling gampang itu Bapak Ibu. Paling gampang itu. Nah, itu larikan menggunakan bahan-bahan limbah tadi, larikan ke isu-isu tadi Bapak Ibu. Tergantung nanti dananya apa ya. Kalau Bima masih bisa banyak tadi kan? Gitu. Gitu Bapak Ibu. Monggo kalau ada yang ingin didiskusikan dulu terkait tentang topik. Karena topik itu menurut saya perlu Bapak Ibu. Mempunyai topik yang berpotensi untuk dilirik dari judul saja, itu perlu Bapak Ibu. Karena reviewer itu sudah bisa melihat judul kayak gini nih pasti bagus ini Pak. Pasti. Kebermanfaatannya, kontribusinya itu jelas gitu ya. Nanti kita diskusikan juga bagaimana menuliskan kalimat di dalam sebuah judul gitu ya. Kalimat di dalam sebuah judul, tapi kan harus keluar dulu idenya tadi ya. Ini saya masih mengajak Bapak Ibu untuk brainstorming ide riset kita. Ide riset kita yang seksi yang pasti bisa dilirik untuk didanai. Silakan Bapak Ibu, Silakan Bapak Ibu, bila ada yang ingin bila ada yang ingin didiskusikan. didiskusikan Bapak Ibu. Atau sudah pada Oke. punya ide semuanya ya. Kalau gitu saya go ahead aja. Ya, mungkin kalau sudah ada yang punya ide, mungkin tapi masih bingung ya bagaimana mengembangkannya, silakan Bapak Ibu bisa bertanya, mumpung di sini ada narasumbernya. Kalau misalnya Bapak Ibu ingin lewat chat group, silakan bisa diketikkan pertanyaannya Boleh. atau raise hand atau langsung open microphone. Silakan Bapak Ibu. Dan tadi juga menarik, Prof, terkait pemanfaatan limbah, nggih. Yang Nggih. di mana pemanfaatan limbah ini juga di Kalimantan banyak sekali limbah ya. Contohnya limbah cangkang kelapa sawit yang bisa dijadikan misalnya untuk bahan baterai atau mungkin untuk bahan lainnya. Ya, di sini isu-isu tadi berarti memang harus sesuai dengan SDGs yang 17 itu ya, Prof ya, untuk Nggih. pembangunan berkelanjutan. Dan apakah ini hanya salah satu, Prof, atau mungkin bisa lebih dari satu? Misalnya tadi ada eh, water treatment. Kemudian kalau misalnya ada lagi, misalnya tentang energi, itu apakah boleh lebih dari satu, Prof, SDGs-nya? Boleh. Boleh Bapak. Oh, boleh, nggih. Boleh, nggih, boleh. Dan sekarang kan selalu kita diminta untuk menuliskan ya Bapak Ibu. Kalau di ITS sudah diminta untuk menuliskan ketika kita menulis proposal itu, kita langsung ditanya, kita akan berkontribusi di SDGs berapa gitu Bapak Ibu. Oh, siap, Prof. Karena perguruan tinggi kan sekarang juga sudah harus concern ke SDGs nih Bapak Ibu. Salah satunya adalah riset-riset kita itu supporting ke SDGs berapa itu kita harus collect di dalam satu database kita gitu Bapak Ibu. Terutama nanti kalau Bapak Ibu ikut di perankingan tentang SDGs dan lain-lain, itu data-data itu pasti sangat dibutuhkan Bapak Ibu. Ya. Prof. Boleh lebih dari satu, boleh Bapak. Boleh, oh, siap. Ya. Ya, Baik, silakan Bapak Ibu. kalau Apakah nggak mungkin ada, untuk oh ini ada Prof, ada dari ada. Bu Isti Kamila. Oh Silakan iya, Bu. monggo, monggo.
Ya baik, terima kasih Pak Andro. Assalamualaikum Bu Nurul. Izin Waalaikumsalam. bertanya, saya bingung. Tadi kan kalau dari Prof Nurul itu yang RIRN ada pangan, energi, kesehatan, transportasi ya, dan Mm, lain-lain. Nah, misalkan saya ingin membuat suatu penelitian tentang mitigasi resiko lingkungan. Karena kan sekarang ini lagi hits ya Bu ya, mm. adanya bencana di Sumatera itu menyebabkan mungkin akan lebih menarik untuk diteliti mengenai mitigasi resiko lingkungan itu eh, topiknya apa ya, Prof? Kira-kira. Oke, baik Bu. Topiknya apa ya? Gitu ya, Bu ya. Hmm, mikir ini, Bu. eh Yang RIRN itu apakah eh, apa namanya? Tadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, mm-mm. Prof, yang eh, apa namanya yang udah tepat gitu ya. Kalau bilang riset lainnya kan masih umum begitu ya. Masih Apakah umum memang ya. seperti itu atau sebenarnya di RIRN itu masih banyak lagi? Cuma Prof hanya mencantumkan yang 8 ini aja atau gimana ya, Prof? Oh, masih ada lagi sih, Bu. Cuma ini Hmm, yang terstate di baik. Bima gitu ya. Yang Iya, terstate iya. di Bima ya. Masih ada lagi yang Hmm, lingkungan, hanya ini yang terstate di Bima. Jadi kalau hmm, misalnya mau ke yang fokus ke, ya itu tadi kalau saran saya dibaca dan dicermati RIRN-nya iya, langsung siap. lihat dokumennya. Hmm. Ya. Apakah Langsung. yang terstate di Bima itu memiliki peluang besar untuk lolos atau bagaimana ya, Prof? Jawabannya iya, Ibu. Hmm, baik. Terima Jawabannya kasih iya. ya, Prof. Ya, tapi tidak harus langsung yang seperti tadi saya sampaikan ya, Bu. Artinya mungkin tidak langsung, langsung misalnya pangan. Kemudian kalau Bapak Ibu yang ada di teknologi pangan mungkin kan langsung. Tapi kalau Bapak Ibu yang misalnya mainnya di IT, bidangnya IT, tapi mau supporting di pangan itu juga bisa masuk. Masih masih berpotensi besar untuk dapat. Baik, baik. Terima kasih, Prof. Ya, jadi kalau misalnya mitigasi risiko lingkungan Ibu ya yang dipikirkan tadi, apakah ada Bu misalnya mitigasi risiko lingkungan yang berhubungan dengan transportasi misalnya? Bisa jadi kan ada ya Bu. Iya, bisa jadi, Prof. Heeh. Oh, berarti Dalam perencanaan sedikit. transportasi, misal ya, Mm, misal saya mm, tidak tahu awam di bidang itu. Misal dalam perencanaan suatu transportasi atau peningkatan eh, kualitas transportasi di Indonesia di daerah X gitu misalnya. Nah, itu ada nggak mitigasi resiko lingkungannya untuk tinjauan pengembangan transportasi gitu misalnya? Mestinya bisa ya. Iya, iya, Prof. Paham saya, Prof. Jadi kalau sedikit aja masuk ke 8 bidang tadi, kita bisa membuat topik itu ya, Betul, Prof. betul. Oke, terima Dan Ibu kasih. nanti bisa men-state bidangnya transportasi, enggak apa-apa. Hmm, Mm-mm. Tapi nanti kalimat-kalimatnya di dalam mengembangkan proposalnya, Ibu, selalu menuju kepada itu tadi, transportasi problem yang akan Ibu support penyelesaiannya. iya. Lah, itu Hmm, tinggal kita bermain di kalimatnya kan nanti. iya kalimat. Betul. Kalimatnya itu selalu dibawa ke sini. Surat ini nanti akan bla 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 ya. Misalnya mitigasi risiko lingkungan yang akan dilakukan seperti ini di daerah X. Ini nanti akan mensupport terkait tentang perencanaan transportasi ke depan seperti ini. Seret langsung masuk ke sana. Kontribusinya di mana setelah mitigasi tadi gitu misalnya. Nah, itu bisa Ibu. Iya, baik, Prof. Sudah paham. Terima kasih banyak ya, Prof. Oke. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa ini ya Ibu. Bisa lebih langsung Iya, bisa masuk ke sininya, ke delapannya gitu. iya, iya, insya Allah, Prof. Tinggal kita membawa ininya ya, Ibu ya, membawa ke sananya ya, Iya, Ibu. Ya, ceritanya, kemudian bagaimana betul, buat latar belakangnya itu sih sebenarnya, Prof. betul, betul, Masalah betul. yang mau kita angkat sih. Ya, betul, Ibu. Baik, Jadi itu Prof. tantangan kita jadi dosen, Bapak Ibu, membranding diri kita sendiri ya, membranding diri kita sendiri kalau boleh saya bilang ya.
Mm-mm. Eh, kita nih mau menekuni bidang apa, kemudian bidang kita ini akan bisa punya kontribusi kemana? Saya ini akan punya kontribusi kemana gitu. Makin banyak kita punya kontribusi, makin baiklah kita gitu Bapak Ibu ya. Dan itu pasti seiring dengan waktu berjalan lah Bapak Ibu, pasti ya, pasti Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu yang masih baru, it's okay, enggak apa-apa. Jadi Bapak Ibu mulai menjajaki tadi itu, menjajaki tadi. Nanti seiring dengan waktu Bapak Ibu akan berkembang sendiri. Oh, kontribusinya Bu Isti tadi di transportasi seperti ini. Mungkin nanti mitigasi risiko lingkungan terhadap pangan bisa jadi ya. Bisa jadi. Misalnya Ibu membuat satu sistem untuk apa namanya prediksi ya, prediksi supaya risiko lingkungan itu tidak terjadi gitu misalnya. Nah, ketika prediksi tadi itu tidak terjadi, maka ini akan meningkatkan produktivitas untuk daerah pangan tertentu gitu misalnya. Nah, itu bisa juga kan kontribusinya ke sana. Mm-mm. Bisa seperti itu. Nah, itu tadi kalau kalau saya sih dapat itu menambah wawasan tadi itu bisa ikut kayak konsorsium gitu. Kadang-kadang masuk aja Bapak Ibu saya dulu itu sering kalau saya masih punya waktu banyak itu sering ikut conference yang ya saya masuki aja Bapak Ibu ya. Misalnya conference tentang energi. Siapa hubungannya misalnya kimia sama energi waktu awal-awal jadi dosen itu saya nggak tahu. Masuk aja di situ tak tuh. Oh, orang energi itu ternyata ngomongnya gini 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 gitu ya. Oh, ternyata bidang saya tuh kimia tuh bisanya masuk di situ gitu. Jadi kita duduk di conference itu jangan hanya di conference-conference yang related dengan bidang kita bahkan. Kita masukin aja, apalagi sekarang banyak online ya Bapak Ibu ya, conference-conference yang online gitu, ya ikutin aja Bapak Ibu. Oh, saya mau main nih di bidang ini gitu. Di bidang transportasi, di bidang ini, Bapak Ibu ikut aja. Nanti di situ kan dengerin orang-orang di bidang itu cerita tentang apa risetnya, problem-problem yang bisa mereka selesaikan, kontribusi risetnya gitu. Oh, nanti kita akan punya wawasan itu Bapak Ibu, nambah wawasan kita. Oh, berarti bidang saya nih bisa nih ternyata masuk ke situ. Dapatlah kita, nanti kita tinggal tinggal apa namanya? Jawil aja kolaborasi sama teman kita di bidang apa gitu Bapak Ibu. Jadi kita kenalan, punya kenalan, saya punya Bapak Ibu kenalan orang elektro, orang orang material gitu misalnya untuk riset-riset kami gitu. Nah, itu dapatnya bisa jadi seperti itu Bapak Ibu. Eh, Baik, ini ada lagi. Ini, Prof, ini saya bacakan Prof ya. Mohon izin ini dari Mas Rijal Surya. Monggo. Ini belum bisa open mic. Heeh. Kebetulan saya eligible untuk skema PDP. Saya berencana mengajukan topik peningkatan kerja panel surya atau PV Hmm. menggunakan pendinginan pasif. Hmm. Topik ini dilatar belakangi oleh penurunan efisiensi panel surya akibat kenaikan temperatur. Pendinginan pasif yang saya usulkan adalah metode perendaman sebagai panel Hmm. untuk menguji kinerjanya pada kondisi Hmm. terendam. Penelitian terdahulu sudah relatif banyak, namun saya berusaha menonjolkan potensi pesisir Hmm. Balikpapan sebagai area lokasi Hmm. instalasi. Mohon saran dan masukannya, Prof. Bagaimana kira-kira topik ini dapat diceritakan dengan menarik? Sebatas apa kebaruan yang harus saya tonjolkan agar peluang diterima menjadi lebih besar? Oke, baik. Pak Gitu, Rizal, Prof. ini bagus nih pertanyaannya nih tajam ini Pak nih ya. Nah, ini kan mau menggolkan nih ya. Nih Pak Rizal ini dosen baru nih ya, dosen baru. Nah, Bapak Ibu dosen baru, eh, Bapak Ibu kan bermain di skema tertentu. Sebentar saya izin dulu nyalakan AC ya. Oke, Prof. Nah, Bapak Ibu kalau Bapak Ibu main di dosen baru dan mungkin Bapak Ibu yang misalnya baru lulus S2, kemudian Bapak Ibu jadi dosen di ITK, kemudian Bapak Ibu punya peluang untuk bisa memenangkan penelitian dosen pemula, maka pengalaman apa itu kan kita harus punya nggak Bapak Ibu? Pengalaman apa yang bisa Bapak Ibu eh, taruh di sini itu adalah tesis Bapak Ibu. Tesis Bapak Ibu itu adalah satu pengalaman yang berharga yang diakui nanti.
di di penelitian BIMA ini Bapak Ibu. Jadi jangan berkecil hati, Bapak Ibu akan diakui pengalaman itu. Nah, Bapak Ibu bisa memulai dari pengalaman Bapak Ibu itu sebagai track record ya. Pengalaman Bapak Ibu waktu ngerjakan tesis dulu itu adalah track record. Ya, kalau Bapak Ibu dosen baru yang sudah S3, maka pengalaman Bapak Ibu S3 pada saat disertasi itu juga sudah bisa jadi track record Bapak Ibu. Jadi sampaikan nanti apa yang sudah pernah Bapak Ibu lakukan ya. Sebaiknya jangan jam langsung Bapak Ibu. Mulai aja dari situ lagi gitu ya. Saya masih tetap berkolega dengan mahasiswa-mahasiswa bimbingan saya Bapak Ibu yang sudah lulus gitu ya. Misalnya yang kemarin mahasiswa saya lulus wisuda yang kemarin itu, wisuda ITS yang kemarin itu, mereka kerja di BRIN gitu sekarang ya, kerja di BRIN, kerja di perguruan tinggi yang lain. Itu saya selalu menyampaikan ke mereka, ajak saya sebagai kolega Anda enggak apa-apa gitu. Jadi langsung dia punya mitra saya. Ya, jadi pembimbing Bapak Ibu dulu, libatkan Bapak Ibu sebagai mitra Bapak Ibu. Itu poin Bapak Ibu. Yang paling gampang kan pembimbing ya Bapak Ibu. Ya, yang paling gampang pembimbing. Itu dilibatkan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sudah punya mitra di luar ITK, pembimbing Bapak Ibu. Kemudian eh, riset di tesis atau disertasi yang Bapak Ibu punya dulu, itu Bapak Ibu tunjukkan. Bapak Ibu sudah melakukan apa. Ya, saran saya sebaiknya jangan terlalu jauh dari itu dulu. Karena nanti kita membangun track recordnya enggak kelihatan jejaknya Bapak Ibu. Nah, dari situ maka Bapak Ibu lihat apa yang sudah Bapak Ibu lakukan. Tak, 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 gitu ya. Terus kemudian ini usulnya Pak, siapa tadi? Pak Rizal ini bagus. Nah, Pak Rizal akan mengangkat objek terkait tentang Balikpapan, pesisir Balikpapan. Bagus Pak idenya. Jadi, karena itu ada uniqueness yang bisa jadi penyelesaian dari problem Balikpapan tidak sama dengan di tempat yang lain. Maka itu yang Bapak angkat. Tapi harus clearly state apa bedanya Balikpapan dengan Banjarmasin, dengan Surabaya, itu apa bedanya. Sehingga kita perlu melakukan riset khusus untuk Balikpapan. Lah itu yang harus dijelaskan dengan rinci Bapak Ibu. Sehingga disitulah kontribusi kita nanti akan kelihatan gitu. Oh, ternyata memang penyelesaian untuk Banjarmasin, penyelesaian untuk Pontianak itu tidak bisa untuk Balikpapan. Nah, ketika kita punya data-data yang akurat untuk supporting itu, kita tunjukkan itu di pendahuluan nanti Bapak Ibu. Ya, di pendahuluan itu kita tuliskan di pendahuluan bahwa ini ada case seperti ini. Case seperti ini memang sudah terjadi di kota-kota lain, dalam negeri maupun luar negeri gitu misalnya. Kemudian di dalam negeri itu sendiri, ini. Nah, metode ini, karakteristiknya tadi untuk daerah ini harus seperti ini. Ya, sampailah kepada Bapak tadi meningkatkan kinerja panel surya tadi itu gitu. Dengan menggunakan pendinginan pasif. Apakah metode pendinginan pasif ini memang hanya spesifik untuk case yang ada di Balikpapan saja? Ataukah masih bisa berlaku untuk case yang lain gitu? Nah, itu harus dihubungkan satu persatunya tadi itu. Harus ditulis dalam kalimat-kalimat yang lugas sehingga akan kelihatan eh, mana kontribusinya dari gagasan kita tadi, Bapak. Begitu ya. Mudah-mudahan menjawab. Terima kasih atas penjelasan lengkapnya. Dari Mas Rijal mungkin ada tanggapan. Monggo kalau masih ada, Pak. Jadi pengalaman yang disebutkan Prof. Nurul tadi ya bisa diambil dari pengalaman tesis S2 Bapak Ibu sekalian yang sebagai track record dan juga nanti bisa menghubungi pembimbingnya lagi ya Prof ya Betul. sebagai Pembimbingnya mitra atau mitra-mitranya pembimbing juga bisa. dan juga nggih. Betul. Jaringannya Jadi pembimbing itu dipakai, Bapak Ibu. nggih, siap Prof. Jaringannya Dan pembimbing Bapak juga Ibu pakai gitu ya. Ha-ha. Pasti nggih, kan biasanya dulu kalau misalnya bimbingan itu kan pasti dikenalin sama teman-temannya pembimbing ya.
Bapak Ibu ya diajak makan atau diajak conference bareng gitu itu. Nah, itu teman-temannya itu boleh Bapak Ibu pakai enggak apa-apa. Kalau saya sebagai pembimbing more than welcome, eh, alumni-alumni bimbingan saya bisa berkolaborasi dengan kolega-kolega saya gitu. Jadi itu yang paling cepat ya, yang paling cepat yang bisa dilakukan itu Bapak Ibu. Ya, itu ajaklah pembimbingnya tadi itu kita masih bisa berkolaborasi terus ya, tidak berhenti gitu. Monggo. Oke, terima kasih Prof atas jawabannya. Ini ada balasan dari Mas Rijal. Baik Ya, Prof, perihal keterbaruan berarti menjelaskan keunikan dari daerah betul, sehingga didapatkan alasan kenapa penelitian ini harus di Balikpapan. betul, betul, Terima kasih, akan saya betul, coba. betul Pak. Oke, Jadi harus harus benar-benar clearly state di dalam proposal nanti Pak, eh, apa case yang ada di Balikpapan yang tidak bisa diselesaikan menggunakan metode-metode eh, yang sudah dilakukan di tempat yang lain gitu. Nah, sehingga perlu riset khusus untuk Balikpapan. Ya, Prof, terima kasih atas jawabannya. Ini ada pertanyaan lain Prof, dari Bulu Putri. dulu ini ya. Nggih. Boleh mau langsung open mic Prof dulu atau Ya, lewat chat saja? baik. Ya, silakan Bu. Oke, Prof Belum? Nurul, terima kasih atas pemaparannya. Tadi Prof Nurul menyampaikan terkait dengan pembimbing kita gitu ya zaman S2 ataupun saat S1 ataupun mungkin yang sedang S3 dengan skema luar negeri gitu bisa menjadi mitra. Biasanya kalau menjadi mitra ada bukti pendukung atau dokumen pendukung. Jika pembimbing kita apa ya Prof bukti dukungnya itu? Mungkin Hmm, itu yang saya ingin oke. tanyakan. Baik, Bu. Pembimbing ini bisa sebagai mitra, Ibu. Jadi misalnya Ibu kan sebagai buluh misalnya sebagai ketua peneliti ya. Anggota peneliti bisa pembimbing buluh dulu gitu. Itu yang saya lakukan dengan eh, mahasiswa saya yang sudah lulus, Ibu, di instansi mereka gitu ya, di instansi mereka. Itu buktinya apa? Buktinya kalau punya publikasi bareng, kita kan ada di situ. Masuk di CV kita ada publikasi bareng sama kita, pasti kan? Kalau pembimbing kan pasti pernah publikasi bareng sama kita. Nah, terus kemudian yang paling cepat sih itu sih publikasi itu tadi Bapak Ibu. Terus kemudian CV beliau, kepakaran beliau itu kan nanti bisa inline dengan eh, ini kalau saya share ya Bapak Ibu. Misalnya gini, kita kan ada peran keanggotaan ya. Peran keanggotaan itu apa saja gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, itu bisa kita masukkan Bapak Ibu, beliau ahli apa gitu Bapak Ibu. Jadi misalnya saya jam aja ke sini nggih. Misal gini ya Bapak Ibu ya. Nah, misal Bapak Ibu, nanti kan ada diskusi ya misalnya. Nah, ini kalau ini eh, saya tunjukkan satu slide ini punya kami gitu Bapak Ibu ya, punya kami. We work as a team. Kemudian di sini eh, kita selalu harus bisa tunjukkan Bapak Ibu track record kita apa gitu ya. Sehingga reviewer itu yakin pasti orang ini pasti mencapai luaran. Nggak mungkin gagal. Nah, itu kita harus menunjukkan dengan baik track record kita seperti apa. Jadi kalau di sini kalau ini dalam sebuah presentasi ya, nanti ini konsep ini bisa dituliskan dalam sebuah kalimat gitu, dalam dalam kalimat. Milestone kita itu mengerjakan riset terkait tentang topik ini itu mulai tahun berapa? Ya, misalnya mulai tahun 2015, 16, 17, 18, 19. Kita tuh ngerjakan apa saja dari mulai tahun 2015 sampai 2019. Lah, ini bisa kita pakai dari saat kita kuliah dulu Bapak Ibu. Misalnya buluh ya, buluh S3 gitu. Sama yang S2 dulu buluh. Nah, pembimbing yang S2 dan pembimbing yang S3 pada saat bekerja dengan buluh itu bisa kita masukkan di sini. Tahun berapa dulu pernah track record kita mengerjakan ini dengan beliau. Tahun sekian mengerjakan ini dengan beliau. Luarannya apa? Itu kita tunjukkan. Nah, itu merupakan satu rangkaian roadmap kita tadi tuh sampai kepada yang baru proposal ini nanti di tahun 2000 sekian 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 itu seperti apa? Gitu.
Nah, kemudian nanti perannya kan Bapak Ibu di dalam proposal kan akan menuliskan apa peran dari masing-masing tiap anggota. Maka di situ Bapak Ibu sampaikan. Nah, perannya apa? Di sini kalau misalnya saya tuliskan our team ya. Tim kami ada 5 orang. 5 orang ini punya peran apa? Masing-masing punya keahlian yang akan mensupport riset kita tadi itu. Ya, sebagai anggota, anggota A itu punya keahlian apa? Dia nanti akan berperan melakukan ini gitu. Yang anggota B nanti dia akan berperan sebagai apa? Dia keahliannya bidangnya apa? Itu akan di-track juga sama reviewernya biasanya dari CV-nya atau dari Scopusnya yang paling gampang kalau sekarang Kak Bapak Ibu. Kalau saya jadi reviewer gitu ya, saya lihat, oh ini anggotanya tak liatin aja, klik di Scopusnya, jret keluar, jret, oh dia memang bidangnya ini. Oke, berarti behind ketua peneliti ini itu ada orang ini backupnya gitu kan. Sehingga reviewer tadi trust bahwa oke, berarti dia bisa. Dan apalagi kalau misalnya oh dia pernah eh, sudah pernah gitu publish bersama-sama. Mereka sebagai co-author gitu misalnya. Wah, itu makin yakin lagi. Berarti ini dulu kerjasamanya sudah jalan gitu. Buktinya apa? Buktinya sudah ada publikasi yang afiliasinya bersama-sama. Udah Bapak Ibu, yakin itu gitu. Ya, yakin itu pasti. Dia di backup dengan orang-orang yang seperti ini meskipun Bapak Ibu baru gitu misalnya. Ya kan? Ya, dompleng lah Bapak Ibu, dompleng nama mitra-mitra kita gitu. Nama mitra-mitra kita ya pembimbing kita, kolega-koleganya pembimbing, nggak apa-apa didompleng ini Bapak Ibu. Nggak apa-apa ya, heeh, nggak apa-apa. Kita ngomong baik-baik sama pembimbing kita nggak apa-apa. Bu, nanti Ibu ya, saya ajak gini ya, gitu ya. Oh iya, iya, silakan, silakan, gitu aja kan ya, nggak apa-apa. Jadi kita masih masih berhubungan baik gitu, masih bekerja sama baik dengan mereka. Nah itu kalau kita sebagai pembimbing itu nanti tangan-tangan kita Bapak Ibu, tangan-tangan kita. Termasuk kalau nanti Bapak Ibu sebagai pembimbing, lulusan Bapak Ibu nanti ya tetap harus diajak kerjasama terus Bapak Ibu, bekerja dimanapun gitu ya. Nah itu adalah memperbanyak tangan kita tadi yang saya bilang tadi itu, tangan kita makin banyak. Gitu Bu. Mudah-mudahan menjawab Bu. Nggih, nggih, Prof. Terima kasih banyak atas jawabannya, nggih. Terima kasih Bu Lo dan Ada Prof. lagi kah Nurul. Bapak Ibu? Ya, silakan Bapak Ibu lainnya bagi ada pertanyaan atau mungkin konsultasi ya terkait ide yang sudah Ide, nggih, dibuat. ide. Nggih, Ide ini mungkin ada penting yang Bapak masih Ibu. bingung. Ide ini penting termasuk tentang luaran tadi. Kalau luarannya tuh tentang apa prototipe, maka case prototipe problemnya apa yang kita angkat dengan gagasan prototipe kita untuk menyelesaikan masalahnya tadi itu. Ya, sehingga prototipe kita akan seperti ini desainnya. Kemudian kita membuat formulasi prototipenya seperti ini gitu risetnya. Nanti kontribusinya apa? Itu kan juga harus kita tarik ya. Kita tarik gitu tadi ya. Mm-mm. Ya, Supaya mungkin nanti Prof. proposal Nurul. kita tajam ya Bapak Ibu ya. Siap, Prof. Ini kalau misalnya saya tanya, Prof, kait penelitian yang sudah mapan gitu, Prof, ya, yang sudah berupa prototipe. Kalau misalnya kita ingin eh, menerangkan di proposal kita bahwa kita pernah membuat prototipe Hmm. dengan TKT sekian gitu. Oke, Kalau tadi kan pendukungnya adalah publikasi bersama gitu, Prof, ya. Kalau oke. misalnya dalam bentuk prototipe atau mungkin ada HKI, misalnya hak cipta atau mungkin paten yang kita Hmm. pernah buat, terus kita pengen sampaikan di proposal itu juga apakah bisa, Prof, Bisa sekali Pak, dibimbing? dan memang harus disampaikan kalau Bapak mengambil skema yang prototipe. Oh, oke. Siap, Prof. Ya, meskipun Bapak Ibu mengambil skema yang prototipe, kerangka menyampaikan di dalam proposal tadi sama dengan yang luarannya publikasi Bapak Ibu. Jadi prototipe apa? Prototipe itu kan nanti prototipe yang kita usulkan itu nanti akan bisa menyelesaikan masalah apa. Itu kan tetap di dalam pendahuluannya yang diangkat masalahnya apa kan harus clearly state. Ki. Nah, dengan adanya masalah ini, itu bisa kita selesaikan dengan prototipe yang kita gagas tadi. Nah, kemudian eh, nanti reviewernya kan pasti mikir juga, orang ini bisa dipercaya nggak ya bikin prototipe kayak ginian gitu. Am, reviewer kan pasti dia nanya kan, cari informasi di dalam tulisan kita.
bagian mana yang menunjukkan bahwa si peneliti ini punya pengalaman membuat prototipe. Atau kalaupun belum ada prototipe dari karya kita, atau riset yang mengarah ke prototipe ini. Riset yang mendasari sampai muncul prototipe ini. Nah, riset itu yang harus kita giring, Bapak Ibu. Kita masukkan di dalam pendahuluan kita. Bahwa tahun sekian ini, seperti yang tadi saya gambarkan di slide tadi, milestone kita itu tahun sekian-sekian itu ngomongin apa gitu. Sehingga tahun sekian saya mengusulkan untuk membuat prototipe gitu. Tapi prototipe ini kan tidak ujuk-ujuk karena tim kami punya riset-riset ini gitu. Nah, mungkin dulu prototipenya sudah ada, bahkan kalau prototipenya sudah ada, tapi ini kecilan gitu ya, di scale up lebih lagi gitu. Itu yang harus dituliskan, Pak. Bahkan gambar prototipenya yang kecilan dulu itu dimasukkan, Pak, di dalam proposalnya. Oke. Kalau itu sudah ada paten misalnya, atau sudah didaftarkan paten, Bapak Ibu tuliskan itu sama dengan harganya sama dengan publikasi tadi. Mm-mm. Ya, Prof. Jelas, Yang Prof. riset prototipe sama dengan publikasi tadi levelnya, gitu Bapak Ibu. Terima kasih, Prof, atas jawabannya. Oke, Dari yang lain mungkin Bapak Ibu, Mohon atau izin mungkin, Prof oh Nurul. ya, Oke, monggo, silakan silahkan Pak Pak Suwardi. oke, Aswardi ya. oke, Prof. Jadi mohon izin Prof, saya ada sedikit pertanyaan terkait dengan topik ide tadi. Mm-mm. Ja- Jadi gini Prof, saya kan ini basicnya perkapalan nih Prof, kapalan. Baik. Tapi riset-riset saya dari S1 sampai alhamdulillah sampai sekarang itu lebih ke biodiesel Prof. Oke, baik. Biodiesel gitu. Nah, tahun 2000 berapa gitu saya sempat lolos PDP, saya memilih topik terkait dengan energi apa maritim Prof, tapi tetap bahas biodiesel gitu dan alhamdulillah lolos. Ya. Kemudian tahun 24 saya pilih yang fundamental, saya milih energi dan risetnya itu terkait dengan biodiesel juga, alhamdulillah lolos. Hmm. Tahun sekarang yang kemarin Mm. nggak lolos Prof karena saya memilih maritim, tetap risetnya juga terkait dengan biodiesel itu nggak lulus. Namun dari rekomendasi reviewer itu catatannya nggak ada yang membahas terkait dengan harus memilih ini. Makanya saya juga masih bingung kira-kira apakah ada kaitannya itu. Karena saya mau memilih eh, kemaritiman juga alhamdulillah lolos, pernah lolos, dan maritim juga pernah lolos gitu Prof. Hmm. Nah itu. Terus yang kedua, saya ini alhamdulillah proposal eh, saya sudah selesaikan Prof. Nah, cuma pas saya baca-baca ulang lagi setelah melihat pemaparan Prof Nurul tadi, ternyata saya nggak mencantumkan terkait dengan SDGs di situ Prof. Nah, kira-kira gimana gitu ya? Mungkin bagaimana caranya saya harus memasukkan itu? Karena saya cuma sedikit menyinggung terkait dengan RIRN, kemudian nawacita presiden apa, astacita presiden, kayak gitu Prof. Hmm. Mungkin itu dari saya, Prof. Mungkin sedikit apa saran dari Prof Nurul seperti apa gitu. Terima Oke. kasih. Makasih Pak Suwardi. Ini Pak Suwardi sudah biasa menang ya. Mungkin yang gagal kemarin itu karena ini Pak belum beruntung karena kebijakan itu tadi ya, yang disampaikan Pak Andrew tadi, kebijakan pusat yang dari utama kemudian nggak boleh PDB apa-apa itu tadi ya, jadinya nggak bisa dapat. Ya, nah ini salah satu bukti tadi bahwa kalau eh, apa namanya di topik-topik yang masuk di RIRN tadi itu, Bapak Ibu, ini bisa kita masukkan ke situ tadi ya. Jadi misalnya kalau mau biodiesel dibawa ke maritim juga bisa kan, dapatkan itu tadi Bapak Ibu. Pasti saya yakin pasti proposalnya Pak Swardi sudah ini apa namanya eh, lengkap gitu menuliskan runut gitu ya di dalam proposalnya tadi hubungannya antara maritim kemudian biodiesel dan lain sebagainya ya. Saya yakin kalau nggak seperti itu pasti nggak dapat ya Pak. Nah terus terkait tentang SDGs tadi ya Bapak Ibu ya, ya memang nggak ada kewajiban langsung ya. Tapi kalau di ITS diwajibkan Bapak Ibu ya karena kami punya punya misi lain gitu ya. Kami punya misi lain eh, untuk punya kontribusi di inline dengan SDGs begitu. Nah, kalau mau memasukkan itu
itu tempatnya biasanya di pendahuluan, Bapak. Tempatnya di pendahuluan yang kita angkat dengan permasalahannya tadi itu. Misalnya satu kata yang ada di SDG tadi saja termasuk inklusif tadi itu. Ya, inklusif itu tadi bisa yang Pak Rizal yang Balikpapan itu termasuk bagian dari inklusif itu. Khusus Balikpapan saja gitu. Itu bisa kita angkat ya karena nih inklusivitasnya seperti ini, daerah ini khusus ini gitu. Itu bisa kita angkat ya. Ya, hal-hal yang seperti itu yang bisa kita cermati jeli gitu, kemudian kita angkat di situ dan itu keluarnya hanya satu dua kalimat saja Bapak Ibu di dalam pendahuluan kita. Tempatnya di pendahuluan biasanya, di bagian pendahuluan. Kalau mau ngangkat SDGs mana itu ya, di situ. Ya mudah-mudahan menjawab ya Pak. Oke, Prof. Kalau ada waktu, Prof, nanti ingin asistensi gitu, Prof. Boleh. Siapa tahu ada yang Ya, nanti Oke. ketika saya lihat proposal Bapak Ibu, nanti saya akan lihat Bapak Ibu ya. Oke, oke. Sun, Prof. Oke. Terima kasih. Kasih, Prof. Oke. Saya lanjut dulu aja ya Bapak Ibu ya. Ya, Sambil silakan kita Prof. nanti diskusi lagi. Oke. Kapan aja Bapak Ibu ada pertanyaan, nanti saya bisa di stop aja. Monggo raise hand aja kalau saya enggak lihat, nanti Pak Andrew bisa menstop saya ya Pak. Oke, Prof. Oke, Bapak Ibu. Nah, sekarang ini apa namanya mengenali potensi diri untuk menentukan skema proposal penelitian yang dituju tadi. Ini sebenarnya sudah saya sampaikan tadi ya Bapak Ibu ya, pengalaman penelitian termasuk kolega-kolega kita, anggota kita. Jadi milih anggota itu juga strategi Bapak Ibu. Ya, kalau bisa memang kita tata anggota kita itu untuk memenangkan proposal kita gitu. Bahkan tadi saya bilang tadi. eh, Pembimbing kita yang dulu itu kita ajak gitu itu terus kemudian koleganya pembimbing kita masukkan itu juga bisa Bapak Ibu nggak apa-apa tapi kita kalau dengan koleganya pembimbing itu mungkin kita menyampaikan aja ke pembimbing kita Bu saya mau mengadakan riset proposal Bu tentang ini Bapak Ibu berkenankah eh, menjadi anggota saya juga mengajak eh, siapa gitu ya, Prof X gitu untuk menjadi anggota saya dan beliau sudah berkenan gitu misalnya beritahu pembimbing Bapak Ibu sekalian itu eh, saya yakin beliau pasti akan dengan senang hati mengizinkan gitu Bapak Ibu. Nah, itu dari pengalaman penelitian tadi sudah saya sampaikan. Kemudian roadmap penelitian kita sejalan dengan bidang atau riset nasional tadi itu, nggih, Bapak Ibu, ini juga sudah. Terus kolega penelitian tadi dari dalam, luar negeri, lembaga penelitian, industri, dan lainnya. Ini terus kita kembangkan Bapak Ibu dalam karir kita. Jadi kolega kita tuh upayakan setiap tahun itu nambah, 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 terus nambah, nambah, nambah Bapak Ibu. Supaya nambah apa? Supaya nambah tangan kita tadi. Kalau tangan kita dua, cuman bisa nulis dua paper aja satu tahun. Tapi kalau tangan kita bertambah, pasti tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Terus kemudian fasilitas riset Bapak Ibu ya. Memastikan fasilitas riset itu sudah ada, ya, sudah ada ketika kita menuliskan proposal atau bahkan sebelum kita menulis proposal. Jadi kalau saya misalnya mau, oh waktunya harus satu tahun nih. Waktu satu tahun dengan luaran seperti itu tadi, gitu ya, yang sudah kita mau ambil, entah itu prototipe, entah itu publikasi, luarannya segitu, dalam waktu satu tahun, dananya segitu. Fasilitas risetnya ada di mana nih? Itu sudah harus kita siapkan semuanya, Bapak Ibu. Ya, fasilitas riset itu tidak harus berada di tempat kita bekerja, tidak harus berada di lab kita bekerja, ya. Tetapi fasilitas riset itu harus kita pastikan ada di mana dan bisa kita akses. Dan bisa kita akses peralatan atau fasilitas tadi, gitu. Nah, itu harus kita pastikan pada saat kita membuat proposal, supaya pasti pekerjaan ini bisa terselesaikan dalam waktu itu tadi. Gitu Bapak Ibu. Ya. Nah, ada di mana, selalu harus kita cari gitu. Nah, nanti kan kita buat itu dari permasalahan yang diangkat apa, kemudian tujuan kita apa, gagasan riset kita apa tadi. Kemudian kita kan punya metodologinya. Nah, metodologi itu butuh alat apa saja. Alat apa saja ini ada di mana gitu ya misalnya. Oh, misalnya saya butuh SEM, ada di mana? Oh, di ITK ada. Oke, di ITK ada. It's okay, berarti saya pasti bisa dapat gitu ya. Itu pun juga belum tentu Bapak Ibu, karena kalau enggak antrian antrian SEM-nya banyak gitu kan juga
Berarti harus punya backup nih. Selain di ITK, SEM itu di mana gitu misalnya. Atau Bapak Ibu butuh satu peralatan khusus gitu misalnya ya. Nggak ada nih di ITK. Nah, Bapak Ibu harus cari. Pada saat membuat proposal, Bapak Ibu harus cari dan sudah harus tahu pasti di mana alat ini berada. Ya, di mana alat ini berada. Oh, alat ini ada di situ. Oke, berarti kita menghubungi mereka di sana. Bisa nggak saya akses alat itu gitu. Nah, kadang-kadang bila perlu Bapak Ibu, beliaunya kita jadikan sebagai anggota Bapak Ibu, supaya nanti kita akses ke sana gitu. Misal alat itu adanya di BRIN misalnya, atau ada di perguruan tinggi X misalnya, atau ada di ITS misalnya Bapak Ibu. Bapak Ibu punya kan kolega di ITS misalnya, pakai situ tadi, beliaunya jadikan anggota di situ. Bapak Ibu punya akses alat itu di situ. Sudah terjamin pasti. Nah, tinggal antri-antri tadi ya Bapak Ibu ya. Backup kedua berarti kalau tidak dapat di situ dapat di mana gitu misalnya. Atau Bapak Ibu eh, harus membuat alat gitu misalnya ya. Misal kalau kalau bidang saya sih mungkin saya harus membuat alat reaktor gitu misalnya Bapak Ibu. Reaktor yang saya buat untuk menghasilkan produk tadi itu bisakah selesai 1 tahun gitu? Dan itu harus saya buat dengan cara seperti apa? Oh, bengkelnya di mana? Saya harus pesan itu bengkelnya di mana? Atau kalau saya beli, terus kemudian saya tinggal nyusun itu ada di mana belinya, cari itu di mana belinya Bapak Ibu. Baik itu online maupun bengkelnya ada di mana dan lain sebagainya. Artinya ketika kita nyusun proposal itu kita sudah tahu, oh nanti alat ini saya dapat di sini, saya menggunakan itu di sini, di sini, di sini, di sini, untuk menjamin bahwa 1 tahun itu luaran tercapai. Kemudian mahasiswa sebagai asisten peneliti itu juga, karena kita kan tidak mungkin mengerjakan semuanya sendiri Bapak Ibu ya. Nah, kalau bisa Bapak Ibu punya mahasiswa bimbingan itu juga akan membantu kita banyak Bapak Ibu. Berarti kita harus bisa dapat mahasiswa bimbingan. Ya, promosi boleh promosi Bapak Ibu. Nanti bisa ngumumkan ke mahasiswa siapa yang mau jadi mahasiswa bimbingan saya gitu. Topik riset saya ini gitu kan misalnya. Itu bisa. Kemudian laboran teknisi lab siapa orangnya itu yang kita ajak itu juga harus bisa sudah kita siapkan di dalam proposal kita karena itu nanti kan ada HR laboran gitu kan sekarang sudah boleh HR ya Bapak Ibu HR laboran HR teknisi itu bisa kita masukkan. Kemudian estimasi waktu mencapai luaran tadi berapa lama ya tuh berapa lama misalnya cukup enggak 1 tahun itu sampai submit misalnya, sampai prototipe tadi jadi gitu misalnya ya. Luarannya apa? Makanya tadi di awal saya sudah sampaikan itu luaran harus terstate dulu apa. Kemudian kita harus memikirkan dalam waktu segitu cukup enggak gitu. Nah, kemudian ini tadi ya memperbanyak pengalaman penelitian tadi. Ini dari studi S2, S3 tadi sudah. Kemudian menjadi anggota peneliti lain ya. Bapak Ibu kalau misalnya diminta menjadi anggota peneliti oleh orang lain, ambil aja Bapak Ibu. Artinya kolega kita itu trust dengan kita gitu. Ambil aja Bapak Ibu. Kecuali kalau jatah kita sudah habis ya. Eligibility kita di misalnya di Bima itu sudah habis ya, baru kita tolak ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau masih ada, kalau saya sih sepanjang saya juga trust dengan beliaunya, oh ya, karena nama kita kan include di situ ya Bapak Ibu ya. Kita kan juga nggak mau kalau misalnya, oh saya diajak, waduh saya nggak yakin itu luarannya akan dapat gitu, ngeri-ngeri juga gitu kan kalau nggak dapat gitu. Ya kalau misalnya kita trust dengan kolega kita ya, monggo langsung kita bisa dengan senang hati menerima sebagai anggota peneliti. Kemudian mengerjakan proyek dengan industri itu juga bisa, Bapak Ibu. Jadi proyek-proyek dengan industri itu nanti juga akan bisa nginline dengan track record kita di riset. Kemudian magang riset ya, Bapak Ibu. Magang riset ini kita bisa memanfaatkan beberapa program-program yang sekarang ada. Magang-magang riset yang dibiayai untuk dosen itu juga banyak. Nah, itu bisa bisa kita gunakan untuk memperbanyak pengalaman penelitian, terutama bagi Bapak Ibu yang benar-benar baru gitu. Benar-benar baru berkarir di dosen setelah lulus dari S2 atau S3. Kemudian membangun jejaring dengan mitra tadi yang sudah saya sampaikan ya, mengikuti program-program riset kolaborasi, ikut menjadi anggota konsorsium itu penting Bapak Ibu. Ikut aja, ikut aja. Terutama kalau misalnya enggak bayar itu wis ikut aja. Enggak bayar itu ikut aja Bapak Ibu. Meskipun pun tidak dalam bidang kita yang secara langsung ya.
Karena dengan begitu kita tahu, oh problemnya di sana itu kayak gitu ya, gitu. Oh problemnya energi, oh problemnya transportasi itu kayak gitu. Ternyata bidang saya juga bisa tuh punya kontribusi di transportasi gitu. Yang tadinya kita bayangkan itu nggak ada hubungannya sama bidang kita gitu. Itu bisa kita masuk seperti itu. Oke, Bapak Ibu, sekarang masuk ke menulis proposalnya ya. Menulis proposalnya ini teknis Bapak Ibu. Di awal tadi saya sampaikan, karena di Bima ini tidak memberikan kesempatan kepada kita untuk presentasi ya, maka tulisan kita itu mutlak harus bagus. Tulisan kita mutlak harus bagus ya, karena yang dibaca hanya itu yang dipakai untuk memutuskan apakah proposal kita diterima atau tidak. Nah, ini maka gunakan template yang telah disediakan. Kemudian usahakan memenuhi semua item dalam template tadi. Titik koma, bahkan eh, jumlah katanya berapa, cek Bapak Ibu. Satu kata pun kalau bisa jangan lebih. Misalnya kalau di sini maksimum sekian, udah jangan lebih segitu. Penuhi. Meskipun yang kecil-kecil menurut Bapak Ibu kecil-kecil, tapi itu menjadi perkara besar. Ketika itu diterapkan dan saklek menerapkannya, gitu ya. Dan itu terjadi. Dan itu terjadi gitu. Jadi banyak yang ide-ide risetnya yang bagus malah tersingkir gitu karena hal-hal yang kecil-kecil kayak gini. Nah, oleh karena itu kita mesti memastikan juga hal-hal yang kecil ini kita penuhi semuanya. Ya. Cek format semua kelengkapan tadi sesuai. Menulis judul ya, menulis judul. Idenya tadi kan sudah ada ya Bapak Ibu ya. Idenya tadi bagaimana mengangkat ide yang besar yang dilihat dari ide tadi saja itu sudah punya potensi besar untuk diterima gitu. Kalau saya malah ide pertama itu adalah potensi besar. Itu sudah 80% diterima Bapak Ibu. Ide-ide yang tadi itu yang nomor satu sebenarnya kan. Terus kemudian gimana kita mengemasnya dalam sebuah proposal ini. Ya, nulis judul. Nulis judul itu biasanya ada ketentuan berapa kata, Bapak Ibu ya. Ada ketentuan berapa kata. Kalau mereka punya ada ketentuan berapa kata, kita harus memenuhinya. Kemudian judul itu saya lihat di sini, nanti saya back lagi. Nah, membuat judul yang spesifik, ya, spesifik. Ketika judul itu dibaca oleh siapapun, termasuk orang yang awam di bidang kita tadi, itu mereka tahu uniqueness atau spesifiknya dari topik kita, ya. Kemudian pertimbangkan panjang judul sesuai ketentuan. Misalnya panjang judulnya berapa kata, gunakan bahasa yang mudah dipahami. Ya. Bahasa yang mudah dipahami. Kalau bisa dalam bahasa Indonesia, prefer untuk menggunakan bahasa Indonesia. Sepanjang bahasa Indonesianya itu mudah dipahami orang lain. Artinya familiar gitu ya Bapak Ibu ya. Vocabnya tadi itu. Kemudian fokus pada kontribusi penelitian. Nah, kontribusi penelitian itu kalau bisa sudah terlihat di dalam judul kita yang spesifik tadi. Ya. Ini untuk apa gitu misalnya. Ya. Ini untuk apa gitu. Itu lebih spesifik Bapak Ibu. Misal nih kalau di bidang saya ya. Misal tim kami membuat membran untuk pemisahan gas, dijuduli tetetetek untuk pemisahan gas, itu terlalu besar. Tapi kalau memang kontribusi penelitiannya itu langsung fokus, misalnya pemisahan gas yang related dengan energi gitu ya. Maka kami mengangkatnya itu biogas gitu Bapak Ibu. Untuk CO2 enrichment, sorry, untuk metan enrichment Bapak Ibu. Ya, untuk pemekatan gas metana. Lah, itu langsung spesifik kontribusinya. Kontribusinya berarti langsung untuk eh, methane enrichment gitu. Nah, itu lebih lebih punya fokus kontribusi tadi dan itu lebih bisa punya peluang diterima Bapak Ibu. Dibandingkan kalau saya juduli untuk pemisahan gas gitu aja. Membran untuk pemisahan gas ini nggak jelas. Targetnya tadi nggak jelas untuk bidang-bidang apa saja, nggak jelas. Meskipun untuk pemisahan gas itu bisa untuk macam-macam gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau itu sebuah disertasi, nggak apa-apa. Kalau itu mahasiswa saya sebagai disertasi S3-nya enggak apa-apa. Nanti di dalam disertasinya itu pemisahan gasnya untuk A, untuk B, untuk C itu di tiap babnya bisa berbeda-beda gitu misalnya ya. Nah, tapi kalau di penelitian ini itu lebih baik yang judul tadi itu terstate kelihatan di situ kontribusinya penelitiannya seperti apa. Kemudian gunakan tipe judul yang tepat ya. Kemudian periksa judul yang sudah pernah diterima. Nah,
Bapak Ibu, ini pernah saya lakukan waktu saya muda dulu gitu ya. Waktu saya muda dulu, saya juga ingin kan eh, menang-menang dana penelitian gitu. Maka saya selalu lihat judul-judul yang diterima itu seperti apa ya. Itu saya duduk baca dan saya pahami. Oh, saya rasakan satu persatu Bapak Ibu. Oh, gini judulnya. Oh, gini judulnya gitu ya. Bahkan pada zaman itu di zaman saya dulu, yang namanya judul itu kalau yang judul misalnya apa ya? Rancang bangun bla bla bla. Zaman itu ya Bapak Ibu ya. Itu pasti diterima Bapak Ibu. Lah aneh. Nah, itu kan itu lihat di situ. Nah, gimana? Di bagian yang mana? Itu sampai kita punya keyword-keyword yang kita hafalin gitu. Oh, judulnya yang ada kayak gini nih banyak diterima gitu. Nah, itu Bapak Ibu bisa lihat judul-judul yang ada di Bima yang sudah diterima yang tahun lalu misalnya itu bisa dilihat. Sesuaikan dengan gaya penulisan yang ditetapkan ya, sesuaikan dengan minat kita sebagai peneliti seperti apa. Kemudian setelah judul tadi nulis ringkasan 300 kata, Bapak Ibu. Menulis yang tantangannya tinggi itu adalah menulis yang katanya dibatasi, Bapak Ibu. Ya. Jadi ini levelnya tinggi Bapak Ibu kalau penulisan proposal kemudian katanya itu dibatasi itu levelnya tinggi banget. Karena menulis yang concise itu bukan perkara mudah gitu ya. Nah, biasanya iterasinya gini aja, jangan takut memulainya Bapak Ibu. Karena kalau memulainya awang-awangan ya kalau saya boleh bilang, tulis aja dulu. Kalau saya tulis aja dulu. Saya ditulis, tek, 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 ditulis, ide-idenya tadi tulis. Kemudian kita lihat kan, hitung berapa katanya. Ketika kurang, baru diedit lagi. Kalau saya edit lagi, saya kurangi. Biasanya tuh kalimatnya ngalor-ngalor, ngidul gitu Bapak Ibu. Terlalu panjang gitu kan ya. Yang penting SPOK ya, subjek, predikat, objek, keterangan itu ada. Nah, ini ternyata anak kalimatnya terlalu banyak. Potong aja tuh, set, potong-potong. Buat yang konses kalimatnya sepanjang itu memenuhi kaidah SPOK tadi itu Bapak Ibu, maka itu kita iterasi terus sampai 300 kata. Ya, disitulah nanti kita iterasi terus satu kali, dua kali, bahkan sampai nanti akan merubah vocab yang ini nih nggak pas nih. Harusnya vocabnya kayak gini nih, kalimatnya harusnya kayak gini. Itu nanti kita cek lagi tuh satu-satu gitu Bapak Ibu. Nah ini ada rangkuman penelitian ya. Kalau ringkasan ini ada rangkuman penelitian tulisan yang ringkas namun komprehensif ya. Merekapitulasi tujuan penelitian, metode, hasil, kesimpulan, serta hal penting dan relevan lainnya terkait penelitian yang dilakukan. Jadi mulai tujuan itu harus terstate di sini. Metodenya apa, hasilnya yang diharapkan seperti apa, kemudian simpulan yang ditargetkan tadi seperti apa, itu juga bisa kita tuliskan di sini. Kemudian hal penting lain yang relevan. Nah, kemudian memberikan impresif yang positif tentang pemahaman penulis terhadap risetnya. Kita harus tunjukkan bahwa kita harus tunjukkan kepada reviewer kita yang membaca ringkasan kita bahwa impresif yang positif dari kita itu apa di sini tuh. Nah, itu kita bisa tuliskan Bapak Ibu di dalam ringkasan kita tadi itu. Kata yang mungkin Bapak Ibu bisa gunakan. Nah, dalam penelitian ini kami mengungkapkan kayak gitu bahwa gagasan utama kami adalah ini. Nah, itu harus tegas sih Bapak Ibu ya. Tegas, harus tegas dalam bahasa itu harus state jelas gitu. Apa keunggulan dari ini? Apa uniqueness-nya? Tadi misalnya Pak Rizal tadi itu, Balikpapan itu apa gitu ya. Real case yang ada di situ apa yang diangkat. Bisa dituliskan di sini. Nah, kekhususan Balikpapan itu adalah ini. Harus ditunjukkan begitu. Hal ini tidak ditemukan pada kota-kota yang lain di Indonesia. Gitu misalnya. Kalimatnya harus jelas seperti itu. Sehingga, oh iya ini memang penting Balikpapan ini perlu digarap gitu. Sehingga Pak Rizal perlu didanai nih risetnya. Gitu Bapak Ibu. Nah, kemudian survei tentang ini menunjukkan bahwa data sekian. Nah, itu data itu juga ada data kuantitatif itu juga harus ada untuk menguatkan. Ya, setiap kalimat-kalimat kita kalau memerlukan penguatan-penguatan argumentasi itu yang paling mudah adalah diberikan data-data kuantitatif, Bapak Ibu. Gitu. Nah, kalau misalnya kita ingin meningkatkan dari sekian menjadi sekian gitu misalnya ya. Ya, kinerja dari suatu bahan ini tadi kita tingkatkan dari 70% menjadi 90%. Nah, itu harus clear listed seperti itu juga enggak apa-apa. Jadi artinya, oh ini kontribusi. Oh, dengan prototipe kita, maka nanti
akan dihasilkan sekian ini yang tadinya hanya sekian yang diperoleh. Sekarang kemurniannya misalnya menjadi sekian gitu misalnya. Nah, itu harus jelas state gitu Bapak Ibu. Kemudian eh, menuliskan pendahuluan ya. Menulis pendahuluan 1000 kata. Menulis pendahuluan 1000 kata di sini berarti kita menyampaikan dulu motivasi riset kita apa. Menjelaskan di dalam pendahuluan itu motivasi riset kita apa. Menyampaikan permasalahannya dengan jelas. Kemudian hasil studi literaturnya juga yang mendukung penyelesaian masalah tadi. Menyampaikan gagasan ide penyelesaian masalah atau keterbaruan tadi seperti apa ya. Kemudian track record riset tim yang relevan dengan penyelesaian masalah yang diusulkan, ya, yang tadi kita bahas, Bapak Ibu. Kemudian tujuan penelitian dinyatakan dengan jelas. Ya. Tujuan penelitiannya apa? Set itu jelas. Dan kalau Bapak Ibu misalnya punya target ya, punya target, misal di proposal di proposal saya yang tentang membran pemisahan gas tadi untuk pemisahan biogas itu kami langsung clear statekan Bapak Ibu bahwa target kita itu ada sekian eh, persen dari metannya gitu ya. Misalnya dalam proposal ini itu kami mentargetkan konsentrasi metannya itu sekian persen gitu. Dengan hitungan kalau sekian persen berarti energinya sekian. Itu kami tuliskan di situ. Jadi tujuan itu bisa langsung state kalau bisa yang kuantitatif begitu boleh. Ini peningkatannya menjadi berapa? Itu kalau kita berani seperti itu, tapi kalau yang seperti itu memang kita harus punya penelitian pendahuluan Bapak Ibu sebenarnya ya. Kalau track record kita sudah ada, itu kita akan sangat bagus proposal kita nanti. Karena semuanya bisa terukur gitu. Terukur pencapaiannya berapa gitu. Ya, terutama yang prototipe tadi Bapak Ibu. Yang prototipe ini berapa sih dengan adanya prototipe kita itu tadi berapa peningkatannya dari sekian menjadi sekian gitu. Nah, itu termasuk yang bisa wah ini sip ini pasti dia bisa menang nih, segini gitu gitu. Gitu Bapak Ibu. Ya, itu terus kemudian nulis itu tadi ya Bapak Ibu ya. Oke. Saya rasa cukup Bapak Ibu. Silahkan kalau ada. Oh, metodologi. Ini ya, metodologi ini struktur metodologi penelitian. Bapak Ibu mungkin sudah familiar ya. Sama kira-kira dengan pas waktu S2 sama S3 dulu waktu Bapak Ibu riset di sana gitu. Variabelnya apa, kemudian alasan pemilihan metode seperti apa. Ini juga perlu disampaikan di dalam metode penelitian kita dengan jumlah kata yang diminta ya. Jenis penelitian, desain penelitian, alasan pemilihan metode, kemudian populasi, sampel, kriteria sampel, variabel independen, kontrolnya seperti apa, instrumennya bagaimana, validitasnya seperti apa, tadi alatnya ada di mana tadi ya Bapak Ibu ya. Itu juga harus kita sudah tahu pada saat kita menulis proposal sehingga ketika kita dapat itu tidak membuat kita stres gitu. Nah, kalau di sini misalnya saya berikan gambaran ini, oh metodenya nih tahun pertama ini kalau yang multi years Bapak Ibu, tahun pertama mau buat apa, tahun kedua apa, tahun ketiga apa, terus luarannya tahun pertama mau apa, terus kemudian itu butuh peralatan apa saja. Lah ini peralatan apa saja, terus nanti perkiraan dananya di tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga itu butuhnya berapa. Ini kalau bisa dibuat kayak gini juga bagus. Nah, karena apa namanya jumlah katanya dibatasi Bapak Ibu, maka yang paling memungkinkan untuk kita lakukan adalah membuat gambar seperti ini gitu ya. Membuat gambar seperti ini artinya gambar itu kan satu gambar itu 1000 kata gitu katanya. Nah, cukup satu gambar ya, tapi ini 1000 kata. Mudah dilihat orang bahwa oh kenapa sih kok butuh dana segitu? Oh ya karena dia butuh alat ini gitu misalnya. Gitu Bapak Ibu. Nah, kemudian menyusun RAB ya. Menyusun RAB tadi di ilustrasi ini mungkin ada bahan sekian-sekian ini nanti dirincikan dengan diturunkan ini butuh bahan sekian-sekian-sekian, maka biayanya butuh berapa. Nah, itu bisa kita klasifikasikan alat bahan, pengambilan data, sewa alat atau surplus penunjang, analisa data dan lain-lain ya. Biaya pembuatan luaran, biaya proofreading, kemudian biaya luaran yang lainnya. Nah, demikian Bapak Ibu. Saya rasa
cukup ya. Nanti kalau ada lain yang perlu kita diskusikan, silahkan dengan senang hati. Terima kasih, Bapak Ibu. Terima kasih banyak Prof. Nurul atas sharingnya. Tadi banyak sekali ya yang kita dapatkan dari menulis ringkasan sampai metode. Nah, ini berhubung sudah jam 4, mungkin ada yang mau ditanyakan dari Bapak Ibu. Mungkin dua penanya, nggih. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, silakan bisa raise hand atau bisa ditulis di kolom chat atau langsung open mic. Oh, ini penanya yang sama dari Bu Isti. Silakan Bu Isti. Ya, terima kasih Pak Andro. Prof. Nurul, saya mau nanya, apakah memang udah bisa ya menganggarkan honor peneliti? Karena saya ada lihat di sumber webnya Kemendikti sepertinya. Seperti itu, Prof. Hmm. Mestinya sudah bisa ya, Bu. Mestinya sudah bisa. Sampai 25% ya. Yang kemarin Iya, yang 25%. iya, sampai 25% untuk honorarium peneliti. Honorarium Baik, peneliti itu termasuk asisten peneliti, termasuk laboran, itu teknisi yang terlibat, itu bisa kita HM. baik. Terima kasih, Prof. Ya. Kalau yang di penelitian, kalau yang di hibah penelitian yang kami dapat dari dana WCU itu sudah dimasukkan 25%, Ibu. Oh, siap, Prof. Ya, tapi untuk honorarium itu bisa dimasukkan, Prof, ya, untuk yang pendanaan tahun 2026, Ya, gitu, nggih. bisa. Bisa. Yang besarannya 25%. Hmm. Oke, dari yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan? Satu lagi, mungkin sudah cukup. Mungkin ini Prof, saya mau bertanya satu saja Prof. Karena kan ini saya pernah mengajukan proposal BIMA gitu nggih. Tahun 2002, tahun ini tahun 2025. Dan kebetulan itu belum beruntung. Namun saya mencoba untuk mengajukan lagi. Nah, kira-kira apakah saran Prof Nurul proposal yang ditolak ini bisa kira-kira peluang untuk diterimanya apakah bisa apa ya? Kalau misalnya saya mengikuti saran dari reviewer gitu kan, kita dikirimin komentar dari reviewer administrasi sama substansi bahwa masukannya seperti ini. Terus saya mau ajukan lagi di tahun ini. Kira-kira peluangnya apakah lebih besar, Prof, setelah direvisi? Ya, Mungkin bisa itu, jadi, Prof. Pak. Bisa jadi punya peluang lebih besar karena kan sudah dilakukan revisi kan dari apa yang kemarin mungkin masih dinilai ada hal yang perlu ditingkatkan di bagian ini gitu kan. Nah, kalau kemudian itu sudah dilakukan revisi, harapannya kan sudah bisa mencapai apa yang diminta oleh reviewer tadi. Jadi ini bisa punya peluang untuk bisa menang di tahun sekarang gitu. Meskipun Oh, nanti iya. reviewernya belum tentu yang sama ya, Pak. Nanti kan Oh, pasti jadi berbeda, Prof, pertanyaannya ya? yang Oh, berbeda. iya, Ya. iya. Tapi Gini, at least siap, lah, Prof. secara prinsip semua reviewer akan punya punya pemikiran yang sama lah, Pak. Yang untuk ke arah Oke, itu. terima kasih, Prof Ya. Nurul. Jadi kalau Ya, misalnya berhubung belum beruntung bisa di-recycle lagi Bapak Ibu gitu. Saya punya pengalaman merecycle proposal-proposal yang belum beruntung itu ya bisa diterima kok. Bahkan misalnya tidak diterima di Bima, kita carikan dengan biaya yang lain gitu Bapak Ibu ya. Ya. siap, Prof. Terima kasih, Prof, atas masukannya. Mungkin bisa dicukupkan, nggih, Bapak Ibu. Ya, terima kasih eh, Prof. Nurul atas sharingnya terkait strategi penyusunan proposal. Ya, semoga dengan kegiatan ini semakin banyak dosen ITK yang akan mendapatkan hibah DPPM tahun 2026 yang tentunya lebih tinggi dari tahun ini. Dan semoga bermanfaat juga bagi para dosen dalam mempersiapkan proposal agar lebih matang dan juga berpotensi untuk mendapatkan pendanaan. Terima kasih sekali lagi kepada Prof. Nurul sudah meluangkan waktu untuk kita semua. Semoga di sini kita bisa lebih banyak inovasi yang lahir eh,
yang tadi sudah disampaikan Prof. Nurul. Dan juga Bapak Ibu, nanti akan ada coaching tanggal 23 Desember 2025. Jadi itu belum libur ya Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu bisa kirimkan draftnya ke kami tanggal 20 Desember agar dibaca dulu oleh Prof. Nurul dan juga Pak Widodo. Dan kita nanti akan lanjut lagi nih, Prof. Nurul minta bantuannya tanggal 23 dan masih secara virtual. Mohon maaf sebelumnya. Semoga nanti bisa ketemu secara offline. Oke, penutup dari kami, semoga peserta lebih sukses ya dalam pengajuan proposalnya. Dan terima kasih sekali lagi atas waktunya. Mungkin tadi saya mau mengikuti Bu Nita ya, ada pantun penutup. Sebelum nanti saya kembalikan ke Mbak Ika, ke kampus pagi naik sepeda, bertemu dosen langsung berkarya. Proposal disusun jangan asal saja, biar lolos hibah dan dapat dana. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga sukses dalam pengajuan hibah. Terima kasih Prof. Nurul atas waktunya. Kasih Saya Bapak Ibu. kembalikan ke Prof. Nurul, terima kasih banyak ya, Prof. Sama-sama, terima kasih Bu. Mudah-mudahan banyak terima yang kasih. sukses bisa memenangkan proposal. Amin. Amin, Amin. amin. Terima kasih, Prof. Berkah Ditunggu hari semuanya. Jumat lagi ya, Prof. Siap, terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih Mas Andro sudah memandu sesi diskusi dan narasumber. Akhir kata, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam.